tetapi dari beberapa itu kita bisa menyimpulkan secara umum UIN Raden Masa itu seperti apa gitu ya. Jadi mengambil yang sedikit tapi bisa menyimpulkan seluruhnya itu bagaimana. Itu salah satu tujuan dari metode penelitian kuantitatif. Oke. Kemudian next. Oke. Nah, tujuan. Nah, sekarang gini, makanya saya katakan tujuan itu bukan tujuan penelitian kuantitatif ya. Tujuan kalian mau riset itu apa? Sekali lagi karena saya menganggap ini mahasiswa semester 1 dan semester 3 mayoritas, maka dari tujuan penelitian kuantitatif itu untuk apa sih kalian? Ya ini kita pakai yang apa? Yang rasional aja, yang akan dihadapi aja. Apakah akan mau nulis skripsi? Bisa jadi yang semester atas ya. Mungkin beberapa sudah ada yang semester atas yang panitia atau mungkin teman-teman di dinamika yang pengurus gitu ya. Dipakai untuk skripsi misalnya. Ya udah berarti nanti skripsi itu penelitian kuantitatif itu seperti apa. Meskipun juga biasanya skripsi itu yang kuantitatif kalau di mana ini di IAIN atau di UIN, saya nyebutnya IAIN atau UIN sama aja ya. Ya di kampus kita lah gitu kurang lebih gitu ya. Di kampus kita misalnya skripsinya pakai kuantitatif tuh mayoritas di FEB memang, mayoritas ya. Meskipun di tempat lain juga sama. Misalnya kalau di FUD ada di Fakultas Usuluddin itu ada di Psikologi Islam. Itu biasanya beberapa ada yang menggunakan skala psikologi. Itu juga kuantitatif. Teman-teman tarbiyah juga sama. Di FIT itu juga biasanya di pendidikan juga kalau misalnya PTM penelitian tindakan kelas itu juga beberapa menggunakan apa itu analisis apa itu kuantitatif ya. Meskipun kuantitatifnya di teman-teman tarbiyah tidak akan sedalam di FEBI ataupun di psikologi tadi. Kenapa? Karena biasanya di teman-teman tarbiyah ya hanya cukup membuat ini aja apa menghubungkan masalah satu dengan yang lain aja. Jadi hanya itu korelasi biasanya yang akan dibahas kalau misalnya di teman-teman tarbiyah. Tapi secara umum, secara basic ya tujuan kalian itu untuk apa? Apakah mau untuk membuat skripsi atau membuat jurnal barangkali gitu ya, atau untuk digunakan untuk conference. Ya alhamdulillah kemarin ketika tadi ketika di CV dibacakan kan tahun 2019 saya sempat membina teman-teman di Dinamika ya. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 itu beberapa memang salah satu apa dorongan saya untuk teman-teman itu adalah melakukan riset. Jadi salah satu risetnya apa? Dalam bentuk mereka harus memperlihatkan keluar karena jangan sampai penelitian itu hanya dipakai untuk sendiri tapi tidak diketahui halayak. Maka ketika itu saya push teman-teman di Dinamika dan alhamdulillah saat itu mungkin beberapa teman di sini mungkin masih ada yang tahu atau ingat dari teman-teman yang seangkatan Mas Fikri, Mubarok itu dan kawan-kawannya sampai ketua Dema yang sekarang itu juga salah satu bagian dari teman-teman Dinamika saat itu. Nah, itu ternyata bisa keluar ya dalam arti mempresentasikan hasil karya ilmiah mereka di luar di sini di mana ya di tidak di IAIN tetapi ikut conference yang ada di luar yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga luar atau kampus-kampus luar di luar IAIN. Bahkan ada yang sampai ke Palembang, ada yang sampai ke Kalimantan dan seterusnya itu. Nah itu karena memang jangan sampai bahwa teman-teman dinamika itu hanya pintar di dalam tetapi tidak bisa apa ya misalnya nge-branding keluar ya bahasanya sederhana gitu nggak bisa memberikan branding bahwa yo ojo mung nang jero tok gitu loh. Jadi nang jopo barang ya kudu iso ini gitu ya. Dan artinya memang kita tuh berkualitas untuk level itu kurang lebih begitu. Nah, jadi ada jurnal, ada conference ya. Tujuannya apa? Nah, kenapa? Karena sama-sama kuantitatif, nanti bedanya di bagian sistematikanya. Kalau skripsi itu harus bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 gitu ya kalau kuantitatif. Kalau jurnal itu biasanya IMRAT. IMRAT itu ada introduction, ada metodologi, dan R-nya itu result. Ya, result, D-nya itu discussion. IMRAT bisa ditulis. Saya nggak nulis ya, tapi Anda bisa kalau jurnal itu yang penting gini ya, kalau skripsi itu per bab ya. Bab 1 itu apa, bab 2 itu apa, bab 3 itu apa, bab 4 apa. Misalnya bab 1 biasanya tentang latar belakang, pendahuluan biasanya gitu ya, kalau di penelitian kuantitatif. Bab 2-nya apa? Biasanya tentang teori. Bab 3-nya apa? Metodologi. Bab 4-nya apa? Pembahasan. Bab kelimanya adalah biasanya kesimpulan. Jurnal pun juga sama, mirip skripsi, cuman dia lebih singkat. Biasanya disingkatnya IMRAT. I itu introduction, M-nya itu adalah metodologi, R-nya itu result, result itu atau hasil. Kemudian apa itu D, D-nya itu adalah IMRD sebenarnya tapi bacanya IMRAT. D-nya itu adalah discussion. Discussion itu ya kaitannya hasil temuannya itu mau disampaikan dalam bentuk apa. Misalnya hasil temuannya apa, hasil penelitiannya apa, mengatakan apa, kurang lebih begitu. Nah, jadi jurnal atau conference itu biasanya bentuknya hampir mirip ya. Mungkin juga teman-teman sudah pernah membaca jurnal atau belum ya nanti bisa kalau belum ya nanti habis ini searching barangkali nanti teman dinamika ketika mau apa itu eh diklat ini ya nanti bisa disampaikan ini loh contoh jurnal itu seperti ini gitu ya. Dan teman-teman yang kemarin itu bisa sampai ke luar IAIN itu ya karena
mereka mempresentasikan jurnal yang hasil penelitian mereka itu. Begitu ya. Nah, sekarang kita mulai kemudian setelah penelitian kuantitatif tujuannya mau kemana? Nah, harapannya saya juga ini saya lihat ada berapa 138 mahasiswa dan mahasiswi ya atau 137 sekarang. Harapan saya oke lah 136 saya nggak berharap banyak wis. 20 atau 10% aja deh. 10% dari teman-teman 130 orang itu setidaknya nanti setelah ada pelatihan ini mungkin di konsep piye caranya tahun ini bisa produktif minimal membuat satu jurnal. Entah itu jurnal bersama, entah itu jurnal sendiri. Kalau tidak salah ketika setelah masa kepembinaan saya kemudian dilanjutkan dengan Pak Saifuddin ya. Ya, Pak Saifuddin ya. Itu kalau tidak salah Dinamika sempat mengeluarkan jurnal. Nah, kalaupun itu dipakai ya silahkan teman-teman pakai itu, tapi kalau bisa ya harusnya lebih baik memang penelitian Anda harus diakui di luar gitu ya. Jadi istilahnya jangan jago kandang. Jadi biarlah jurnalnya Dinamika itu diisi oleh teman-teman lain, tetapi kalian mengisi jurnal-jurnal di luar sana. Kurang lebih begitu ya. Gitu. Nah, tadi ada 3 tadi tujuannya apa? Mau conference, skripsi ataupun mau ke conference ya. Ya itu. Apalagi kalau conference kemudian apalagi kalau misalnya Anda harus membawa nama IAIN gitu ya. Ya itu teman-teman biasanya langsung dibiayai sama kampus. Tinggal Anda apalagi mongso corona kayak gini ya. Nanti tak kasih triknya karena dulu saya juga di kemahasiswaan. Jenengan tinggal ke kemahasiswaan di institut itu mengajukan untuk apa itu karena saya terima paper saya di sini gitu ya nanti akan dibiayai oleh kampus ya termasuk angkatan 2019 ketika saya membina itu juga sama sampai dibiayai ke Palembang dan seterusnya itu ya lengkap dengan hotelnya ya minimal ya tekan dolan lah minimal ben ngicip jenengan numpak pesawat itu yang ngopo gitu ya karena saya yakin di antara 137 ini enggak semuanya pernah naik pesawat gitu ya ya jadi paling enggak lewat Dinamika ini ya siapa ngerti di dalan numpak pesawat itu tujuannya sederhana aja pengen numpak pesawat tetapi dengan cara kayak gini ya jadi mempresentasikan hasil penelitian kan itu kan menarik ya jadi kayak gitu. Oke, kayak misalnya ini saya punya cita-cita sederhana gitu. Cita-cita saya adalah saya cuman ingin lihat salju gitu ya. Cita-cita saya cuman pengen lihat salju, tapi sopo ngerti karena pengen cita-cita lihat salju itu membawa saya kemudian bisa untuk sekolah lanjut misalnya untuk di pascasarjana khususnya di doktoral nanti bisa di luar negeri misalnya kayak gitu. Ya doakan aja ya. Saya bisa sampai luar negeri dan seterusnya itu nanti bisa kita sharing-sharing kayak gitu. Ya efeknya kita bisa kuliah di luar, tapi salah satu tujuan utama sebenarnya pengen lihat salju tadi kan gitu ya. Sama aja kan jangan cita-citanya pengen naik pesawat aja cita-citanya gitu ya. Tapi dengan cara bisa mempresentasikan presentasi ilmiah lewat paper yang Anda tulis itu atau penelitian yang ditulis tadi. Nah, judul itu yang pertama harus menarik ya. Menarik itu seperti apa? Ya menarik itu ya kurang lebih ya ini ya. Biasanya nanti karena kebetulan saya juga pengelola jurnal, saya di FEBI itu juga dipasrai ngelola jurnal namanya Journal of JFIB, Journal of Finance and Islamic Banking, JFIB ya. Itu juga salah satu karakter untuk pembuatan judul itu yang seperti apa sih gitu ya. Yang pertama menarik, kemudian yang kedua singkat, spesifik, kekinian dan jarang. Maksudnya gimana sih? Contohnya judul itu yang ideal tuh nggak panjang. Misalnya mungkin ini teman-teman yang semester atas pernah menemukan skripsi, barangkali sudah pada yang skripsi atau gimana atau sedang menyusun apa proposal atau apa saya kurang tahu ya. Biasanya judul di kita tuh panjang-panjang banget misalnya adalah pengaruh ini terhadap ini ya. Oke, teman-teman yang saya hormati atau bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi penelitian yang kuantitatif itu biasanya kecenderungannya itu ada kata-kata pengaruh. Ya, saya punya skripsi nih, coba ya. Ada nggak ya? Oke, ini ada beberapa skripsi itu. Nah ini contoh, nggak tahu ini kelihatan apa enggak, Mbak. Salah satu coba, ini kelihatan nggak? Judulnya nggak kelihatan ya? Nah karena kebetulan saya di kampus, nah ini coba. Kelihatan? Ada yang lihat? Semoga lihat ya. Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan? Tidak kelihatan. Oh, tak bacakan aja ya, tak bacakan aja ya. Oke, jadi begini. Jadi judulnya itu adalah pengaruh keunggulan produk, pengalaman nasabah, dan kepercayaan terhadap reputasi Bank Syariah Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah karakteristiknya penelitian kuantitatif itu apa? Kata-kata pengaruh. Ya. Jadi penelitian yang menggunakan kata pengaruh itu
ya kemungkinan besar, nggak semuanya ya. Kemungkinan besar di dalamnya adalah penelitian tentang kuantitatif. Pengaruh apa terhadap apa, pengaruh apa terhadap apa. Nah, biasanya mahasiswa itu polos sekali bikin penelitian itu, misalnya pengaruh ini terhadap ini. Jadi pengaruh ini terhadap. Jadi judulnya tuh kadang ya bisa sampai 5 meter itu ya. Saking panjangnya kayak gitu. Jadi orang baca itu, ini kok judulnya ketahuan. Untuk ukuran skripsi tepat ya, Mas dan Mbak. Ukuran skripsi itu rigid, judul yang rigid kayak gitu bagus. Tapi untuk ukuran jurnal kayak gitu itu nggak menarik gitu loh. Ya. Jadi yang menarik itu apa? Ya yang singkat, yang simple aja gitu kan. Oke. Saya kasih contoh ini, semoga bisa diklik ya. Ada menarik, kemudian singkat itu nggak terlalu panjang, spesifik itu ya langsung tes gitu loh. Misalnya mau meneliti apa? Mau meneliti kinerja perbankan syariah misalnya kalau di ekonomi ya. Misalnya adalah yang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah. Kinerja yang mana gitu loh. Kinerja itu kan banyak sekali. Nah, jadi lebih spesifik itu apa? Misalnya ada yang mau tanya ini? Oh, tidak ada. Jadi, halo? Ada yang mau tanya? Ahmad Nasruddin? Boten nggih? Oke. Saya ulangi lagi. Jadi misalnya menarik, singkat, spesifik, kekinian dan jarang. Maksudnya contohnya apa? Contohnya misalnya yaitu tadi, misalnya meneliti tentang kinerja keuangan. Kinerja keuangan itu banyak sekali. Jadi dispesifikan itu apa kinerjanya? Misalnya keuntungan. Keuntungan itu namanya profitabilitas ya. Profitabilitas itu baru lebih rigid. Berarti faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Jadi profitabilitas itu bagian dari kinerja keuangan. Tetapi kita harus spesifik sampai ke situ. Kemudian kemarin saya juga membimbing teman-teman KKN itu untuk dijadikan jurnal ya. Mungkin di kakak-kakak kelas juga ada yang sudah bikin itu ya. Ada yang sudah itu maksudnya sudah KKN kemarin beberapa mungkin ya. Itu saya juga membimbing untuk menjadikan jurnal. Mereka jurnalnya adalah untuk misalnya ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonominya untuk ketahanan ekonomi masyarakat desa apa. Ya ketahanan ekonomi itu wujudnya apa gitu loh. Misalnya apa wujudnya, misalnya adalah keterampilan membuat misalnya apa itu kemarin tuh ekobrik ya, jelaskan. Jadi keterampilan ekobrik untuk meningkatkan perekonomian kan lebih jelas daripada hanya faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi masih umum sekali. Jadi buatlah yang spesifik. Kalau spesifik itu artinya kita lebih rinci hanya membahas itu, nggak melebar ke tempat lain. Dari judul itu kadang nanti menjadi bisa kita melihat penelitian itu menarik atau tidak ya dari judul itu. Kemudian yang kekinian. Kekinian itu begini ya, kalau penelitian kuantitatif, Mas dan Mbak, penelitian kuantitatif itu yang paling bagus itu ya yang kekinian, yang sedang tren ya. Bukan yang lalu. Mungkin kalau teman-teman sejarah penelitiannya kualitatif, justru referensi yang semakin lama itu semakin bagus ya. Jadi membahas tahun 90-an sama membahas era kolonial mungkin akan menarik yang kolonial. Kolonial dengan zamannya misalnya Belanda, awal masuk Belanda, mungkin akan lebih menarik yang masuk Belanda. Ketika Belanda dibandingkan dengan Majapahit, ya akan lebih menarik Majapahit. Jadi kalau sejarah itu semakin mundur itu semakin apik. Tapi kalau penelitian berdasarkan data, ya harus semakin update itu semakin bagus. Karena memang faktanya mencari data yang update itu tidak gampang ya gitu ya. Jadi judul itu cari yang update. Yang update itu ya yang dekat dengan kita tapi yang saat ini sedang terjadi. Contoh hari ini membahas COVID ya, coba di compare dengan COVID itu. Di ekonomi misalnya, apakah ada gejolak ekonomi selama COVID misalnya gitu. Atau mungkin di teman-teman yang lain misalnya di tarbiyah yang pendidikan misalnya, apakah terus adanya COVID terus mempengaruhi cara belajar dan seterusnya itu. Oke, yang selanjutnya adalah jarang. Jarang itu memang tidak begitu banyak diteliti orang. Kalau tidak banyak diteliti orang ketika Anda meneliti itu, maka nanti Anda akan jadi rujukan orang lain untuk meneliti yang sama gitu ya. Jadi Anda akan semakin banyak dianggap orang yang ahli di bidang itu. Gitu. Jadi judul itu menarik, singkat, spesifik, kekinian dan jarang. Ini saya kasih contoh jurnalnya. Ini semoga bisa diklik. Oke. Mohon maaf, sudah tertampil tidak nggih? Atau tetap di PPT? Salah satu, dua? Tertampil PPT atau tertampil yang lain, Mas dan Mbak? Masih PPT, Kak. masih di PPT. Saya pakai ini aja deh, pakai yang screen. Oke. Nah, sekarang kelihatan sebuah jurnal, link jurnal? Ya. Kelihatan, Bapak. Kelihatan, Pak. Nah, contoh.
Ya karena saya basicnya ekonomi, mungkin penelitian saya banyak di ekonomi. Misalnya peran publik figur dalam optimalisasi penghiburan zakat dan infak sedekah. Ini kalau tidak ada pengaruh, berarti kemungkinan besar ini adalah penelitian kualitatif ya. Kontribusi pajak daerah terhadap produk domestik itu kemungkinan juga kualitatif dan sebagainya. Tapi Anda cek ini contoh-contoh kayak gini tuh ya penelitian yang sederhana ya. Itu bukan penelitian yang luar biasa, itu tidak berbeda. Kalau nanti di sini saya punya beberapa yang lain, misalnya ini oke. Mungkin saya bisa share yang ini atau mungkin penelitian yang ini ya. Oke. Saya pakai yang jurnal bereputasi aja nggih. Ini yang terindeks Scopus ya. Tapi Anda nggak usah terlalu mumet di sini ya, nyantai aja. Nah, seperti ini adalah contoh jurnal yang terindeks Scopus. Ini levelnya level berat ya. Nih, shaping the consumer attitudes toward halal food product in Turkey ya. Ini bahasanya bisa sangat rigid sekali. Jadi, olah datanya juga sangat rumit sekali biasanya kayak gitu itu. Dan ini harus memunculkan originality. Ya, nanti ini saya kasih contoh penelitian yang bagus itu seperti apa. Kalau yang tadi yang ini ya ini kan penelitian sangat sederhana sekali. Di sini pun juga kalau dilihat tanda tangan penelitian yang apa jurnal yang bagus misalnya. Yang mana sih? Bentar. Nah, Sinta itu kalau saya digambarkan ya kayak gini. Oh, malah gambar orang. Sinta Ristek. Nah, biasanya kayak gini, ada logo kayak gini nih. Nah, kalau ada logo kayak gini nih, berarti penelitiannya bagus ya. Artinya sudah terakreditasi. Kalau sudah terakreditasi secara keilmuan sudah oke. Ya, kalau ada tanda Sinta ini akreditasi untuk dalam negeri. Tapi kalau di luar negeri, loh Pak, yang ini kan tidak ada ininya. Yang jurnal tadi. Lah ini kan tidak ada Sintanya, Pak. Malah polos nggak ada apa. Tapi yang Anda perlu lihat di sini adalah dia jurnalnya Emerald Insight. Emerald Insight itu salah satu publisher yang menerbitkan jurnal-jurnal yang levelnya itu Scopus itu ya kalau orang penelitian itu ya dewanya riset lah kurang lebih. Tapi level riset yang paling susah itu ya ini Emerald ini ya di Scopus ya namanya ya, di indeksasinya Scopus. Nah, teman-teman nanti yang bagi semester 1 masih asing Scopus itu apa ya? Ya nanti pelan-pelan. Nanti bisa ditanyakan kalau masih ya. Jadi jurnal itu ada levelnya ya. Ada level yang hanya OJS. OJS itu ya level jurnal biasa yang tadi ini levelnya level jurnal biasa saya katakan. Kemudian nanti ada level jurnal yang sudah terakreditasi. Contohnya ini atau mungkin kalau yang di kita banyak sekali rata-rata jurnal yang ada di IAIN Surakarta itu sudah terindeks Sinta, artinya dia sudah terakreditasi dan sudah di level bagus. Nah, Sinta itu pun ada level 6 sampai level 1 ya. Jadi semakin kecil angkanya levelnya semakin bagus. Jadi Sinta 2 sama Sinta 3 itu lebih bagus Sinta 3. Sinta 2. Jadi semakin tinggi Sintanya, semakin rendah ya, semakin rendah Sintanya, semakin bagus. Dan ketika semakin bagus, cara masuknya semakin susah kayak gitu ya. Contoh misalnya saya pernah dulu nulis riset itu kalau yang jurnal nasional mungkin saya upload sekarang mungkin 2-3 bulan lagi sudah akan publish. Tapi kalau jurnal Sinta 3 kemarin itu harus nunggu paling tidak 6 bulan untuk direview. Sementara kalau jurnal Sinta 2 saya harus butuh 1 tahun. Jadi tulisan saya yang terbit di Sinta 2 mungkin tadi Mbak moderator menyampaikan mungkin di CV-nya itu ada tulisan Sinta 2 berarti itu sudah level bagus ya. Karena tidak semua dosen yang di IAIN itu juga sanggup untuk nembus di Sinta 2. Tidak semua itu artinya mayoritas rata-rata di Sinta 3 biasanya kayak gitu ya. Apalagi Scopus. Ya meskipun ada ya banyak tapi nggak banyak banget. Scopus itu berarti lebih sulit lagi. Jadi levelnya Scopus itu di atasnya Sinta tadi. Sinta. Jadi levelnya itu jurnal biasa, kemudian Sinta 6, Sinta 5 dan seterusnya sampai Sinta 1. Nah, di atasnya Sinta itu masih ada Scopus. Jadi Scopus itu ya dimensi yang lebih hebat lagi untuk urusan jurnal kan kayak gitu. Nah, meskipun di sini karena apa itu levelnya internasional. Oke. Ini hanya pengantar singkat saja. Kita kembali lagi ke PPT. Nanti Mbak tolong moderator kalau waktu saya terlalu panjang tolong diingatkan nggih.
Oke, kemudian itu ya untuk pemilihan judul. Nah, sekarang kerangka penelitian kuantitatif. Oke, saya mungkin lebih kepada model yang jurnal saja ya, penelitian jurnal saja. Karena semester 1 2 sorry 3 itu kan belum ke arah skripsi ya. Tapi intinya hampir sama kok. Intinya hampir mirip ya. Kerangka penelitian kuantitatif, IMLAT I itu introduction. Introduction itu ada latar belakang, ada teori dan tinjauan pustaka. Apa itu latar belakang, apa teori dan tinjauan pustaka, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Kemudian M-nya itu metodologi, R-nya itu result. Result itu hasil. Nah, hasil itu nanti ada diskusinya juga atau discussion ya. Kalau tadi di Imrat ya. Jadi intinya kalau saya bahasa Indonesia kan menjadi ini. Jadi ada latar belakang, kemudian ada teorinya, ada metodologinya, ada hasilnya dan ada kesimpulan. Sama di apa itu? Di skripsi juga bab 1 juga latar belakang, bab 2-nya juga teori, bab 3-nya metodologi, bab 4-nya hasil, bab 5-nya kesimpulan. Nah, artinya kalau besok Anda teman-teman di sini di antara 10% dari 130 itu mau riset, ya paling tidak Anda bisa memperdomani ini gitu loh. Jadi Anda menulis itu harus ada latar belakang, harus ada teorinya atau tinjauan pustakanya, kemudian ada metodologinya, ada hasilnya dan kesimpulan. Ini kalau untuk penelitian yang menggunakan kuantitatif. Kualitatif pun juga paling juga bedanya di metodologi ya. Kalau kuantitatif itu metodologinya harus hitung-hitungan, kalau kualitatif biasanya nanti di misalnya dalam Mills-Habermas dan seterusnya itu ada metodologi triangulasi dan seterusnya itu. Apa itu triangulasi? Besok ya katanya ada penelitian kualitatif, nanti ditanyakan triangulasi itu apa Pak gitu. Sekarang kita fokusnya ke kuantitatif. Jadi perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif salah satunya yang paling mencolok ada di bagian metodologi. Karena metodologinya itu harus menggunakan olah data, di mana nanti hasilnya itu akan disampaikan hasil dari data-data kita. Oke, saya bahas satu persatu deh, biar enggak mumet. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang itu isinya apa? Ini hampir terjadi miss, hampir ya, saya katakan hampir kebanyakan bimbingan saya, bahkan yang semester 7 sekalipun, itu rata-rata miss-nya itu ditulis latar belakang itu isinya apa sih gitu. Yang pertama adalah latar belakang itu menggambarkan fenomena. Menggambarkan fenomena itu artinya begini, ada apa sih hari ini misalnya? Dalam waktu dekat ini ada apa? Tadi kan saya katakan penelitian yang bagus untuk kuantitatif kan harus yang update atau yang kekinian tadi ya. Yang pertama harus memuat tentang fenomena. Fenomena apa? Misalnya fenomena tentang tadi saya contohkan apa? Tentang resesi kalau ekonomi ya. Resesi ekonomi. Nah, resesi ekonomi itu fenomenanya terjadi itu. Artinya fenomena resesi itu apa sih? Intinya pertumbuhan ekonominya negatif atau pertumbuhan ekonominya turun ya. Grafiknya berarti turun. Angkanya pun juga turun ya. Misalnya awalnya 5 kemudian jadi 4, ada 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, berarti kan angkanya selalu turun. Nah, fenomenanya kayak gitu. Jadi fenomenanya adalah apa itu ada resesi. Nah, kemudian ketika ngomong resesi itu harus berbasis data. Orang ngomong terus waton berbasis berita. Hari ini Indonesia mengalami resesi. Menurut siapa? Menurut di koran Sindo misalnya. Oke, kita tahu hari ini resesi, tapi baik datanya ada enggak? Nah, kayak gitu loh. Jadi ngomong itu ora waton ngomong gitu loh. Di latar belakang itu ketika mau menyampaikan hari ini terjadi ini nih gitu, itu harusnya ada data pendukungnya. Misalnya datanya dari misalnya BPS, Badan Pusat Statistik, nanti mencari misalnya pertumbuhan ekonomi itu diidentifikasi dengan apa? PDB misalnya atau produk domestik bruto. Cari aja data-data tentang itu. Apakah benar PDB-nya itu turun? Nah, misalnya kayak gitu. Kemudian yang lain, inflasi ya. Inflasi itu apa sih? Inflasi itu kalau dalam orang ekonomi itu artinya kenaikan harga. Jadi idealnya itu harga barang itu kan memang meningkat ya, dari waktu ke waktu itu selalu naik ya. Taruhlah misalnya kalau dulu Anda mungkin waktu SD atau SMP beli gorengan misalnya mungkin 200-300 rupiah, sekarang udah 500, bahkan ada yang sekarang yang apa 2003 atau mungkin bahkan gorengan siji sewu kan berarti kan semakin semakin hari itu kan harga-harga pokok itu harga-harga itu kan semakin naik. Dan memang idealnya harus gitu, harus naik. Cuma naik aja sing dadak dan dalam waktu yang cepat. Nah, itu namanya inflasi. Jadi kenaikan harga itu namanya inflasi. Nah, sekarang adalah salah satu indikator untuk melihat resesi itu pertumbuhan ekonomi itu kan dari inflasi. Inflasinya naik apa turun? Kalau inflasinya naik berarti normal. Nah, ini tiba-tiba inflasinya turun. Kalau inflasi turun itu kalau dalam istilah ekonomi namanya deflasi. Nah, kalau inflasinya turun, nah ada datanya enggak? Oh, dilihat di Bank Indonesia, dilihat di OJK, dilihat mungkin di. Jadi kita tahu, oh pertumbuhan ekonomi itu turun. Salah satu indikatornya apa? PDB sama inflasi misalnya. Nah, inflasinya itu berapa?
angkanya berapa, berdasarkan data disampaikan dalam tabel boleh, disampaikan dalam bentuk grafik boleh. Nah, artinya kalau ngomongin tentang penelitian kuantitatif harus berdasarkan data, ora mung waton pendapat. Berbeda kalau misalnya penelitian kualitatif nih. Nah, penelitian kualitatifnya apa? Misalnya contoh kalau kualitatif, dulu ketika saya di Jogja itu biasanya kabupaten yang paling selatan itu apa itu Gunung Kidul ya. Gunung Kidul itu biasanya banyak terjadi perceraian. Nah, kita bilang aja ternyata di Gunung Kidul banyak terjadi perceraian. Kenapa? Oh, ternyata data di KUA yang ada di kabupaten itu menunjukkan bahwa angka statistik untuk perceraiannya semakin tinggi. Maka ternyata perceraian di sana kasusnya semakin tinggi. Dasarnya apa? Dasarnya data dari tadi. Ya, misalnya kayak gitu itu. Nah, kemudian kalau kualitatif, mungkin hanya pembahasannya apa sih penyebab perceraian kan kayak gitu. Oh, mungkin ketidakcocokan, mungkin faktor ekonomi. Nah, itu kan bahasanya bukan bahasan angka lagi, tapi bahasanya adalah bahasan untuk kualitatif. Artinya harus riset ke orangnya, harus tanya ke orangnya, harus pendalaman, harus observasi. Nah, itu kalau kualitatif. Tapi kan boleh saja fenomenanya berdasarkan angka, tapi nanti pembahasannya tidak berdasarkan angka. Pembahasannya berdasarkan ya tadi hasil dari observasi mereka. Tapi kalau kuantitatif enggak kayak gitu. Sama-sama membahas tentang datanya apa, nah, tapi nanti cara pembahasannya menggunakan angka juga. Nanti angka diolah ya, diolah data. Yang ketiga adalah mengemukakan gejala atau simptom ya. Ini persis banget yang saya dulu dapat ketika masih mahasiswa 1. Harus jadikan simptom. Simptom itu ya gejalanya apa, masalahnya apa di situ. Maka nanti dari simptom itu akan mengungkapkan masalah. Contohnya gini, harusnya pertumbuhan ekonomi negatif atau positif? Oke, harusnya positif. Kalau ini kok negatif? Nah, kan jadi masalah toh. Apa sih definisi masalah? Ini loh Mas dan Mbak, mungkin bisa jadi jenengan yang semester atas itu nanti ditanya loh. Apa sih definisi masalah? Nah, definisi masalah adalah intinya antara realita dengan ekspektasi tidak sama. Karping ini, ideal yang ini, tapi kenyataan yang ini. Idealnya nembak diterima, ya idealnya, ekspektasinya, harapannya mau ketika nembak seseorang diterima, faktanya kok ditolak. Itu kan masalah ya. Kalau misalnya kita nembak seseorang diterima, berarti kan ekspektasi dengan realita kan sama. Itu kan nggak masalah, sesuai dengan keinginan. Tapi kalau tidak sesuai dengan keinginan, ini kan namanya jadi masalah kan gitu ya. Saya maunya nembak dia, faktanya saya ditolak gitu loh. Jadi putus sebelum ditembak, ibaratnya gitu. Nah itu apa? Itu jadi masalah itu loh. Nah sama aja kayak misalnya harusnya Indonesia itu kan posisinya pertumbuhannya positif, tapi faktanya kok malah negatif. Aja jadi masalah gitu loh. Karena Indonesia itu tahun 2019, ya Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu sempat masuk kategori ekonomi maju. Jadi Indonesia itu sempat jadikan ekonomi maju. Maksudnya ekonomi maju itu pertumbuhan ekonominya bagus gitu loh. Sampai masuk kategori ekonomi maju. Maju itu berarti sejajar dengan Amerika, Inggris, Jepang kayak gitu karena pendapatannya tinggi gitu. Tetapi setelah Covid melanda, setelah negara api menyerang gitu ya, itu ternyata akhirnya turun lagi ke negara berkembang lagi intinya gitu ya. Jadi negara di dunia itu kan dibagi menjadi negara berkembang, negara maju sama negara miskin. Indonesia kan sampai hari ini kan masih negara berkembang. Sempat nyicip di negara maju tapi akhirnya kembali lagi gara-gara corona gitu. Nah, itu jadi masalah itu loh. Nah, itu munculnya masalah. Nah, maka ketika ada masalah, apakah ada penelitian terdahulu yang tentang membahas tentang resesi? Oh, misalnya tahun 98 di Indonesia. 98 udah pada lahir belum ini ya? Kayaknya belum nih mahasiswa-mahasiswa sekarang itu belum lahir. Karena bukan era-era 98 ya, ketika krisis moneter, itu krisis moneter yang saat itu tuh misalnya saya gambarkan begini Mas dan Mbak. Kalau hari ini Anda beli satu batang rokok misalnya, rokok itu harganya Rp1.000, besok itu bisa 1.200, besoknya lagi bisa 1.400 dan seterusnya itu. Naiknya itu hampir mungkin 7-8 kali lipat tahun 98. Kurang lebih seperti itu kondisinya. Artinya Anda beli hari ini gaji ora munda tapi ternyata harga barang pada umumnya munda. Artinya inflasinya berlebihan. Maka memunculkan krisis. Ketika memunculkan krisis ekonomi, ternyata pertumbuhan ekonominya melambat bahkan sampai minus dan resesi. Nah, ini contoh-contoh penelitian terdahulu tuh kayak gini. Tapi sinkron nggak penelitian yang tahun 98 dengan sekarang? Kan kayak gitu. Oh, kalau 98 tuh faktor utamanya karena apa? Kalau di sini faktor utamanya karena corona. Kalau 98 hanya Indonesia, tetapi kalau 2021
2020 ini, 2021 ini ya, itu ternyata seluruh dunia merasakan. Maka nanti hasilnya akan beda. Kalau 98 kita makin miskin, tapi sekarang yang miskin bareng-bareng kan gitu ya. Gak cuma kita, seluruh dunia juga miskin. Nah, penelitian terdahulu itu adalah mengungkapkan fakta-fakta bahwa mungkin nggak yang meneliti tentang misalnya kan yang ada sedang teliti kan di Indonesia. Bisa jadi ada peneliti yang dari Amerika, dari Inggris, ada yang dari India, ada yang dari Malaysia. Mereka meneliti negaranya masing-masing. Apakah juga mereka terdampak tentang corona ini, kaitannya pertumbuhan ekonomi, kan pasti punya. Nah, Anda bisa cek dari mereka, oh penelitian yang di Amerika kasusnya seperti ini. Ya, turunnya itu karena ini. Oh, di Jepang karena ini. Oh, di India karena ini. Di Indonesia karena apa ya? Nah, kayak gitu. Maka Anda seakan-akan akan menduga-duga. Oh, berdasarkan penelitian. Nah, maka penelitian latar belakang itu harus menampilkan penelitian terdahulu juga. Penelitian terdahulu itu artinya penelitian dari tempat lain yang sudah dilakukan. Kita kan sedang mau melakukan kan gitu. Jadi pahami ya. Jadi ada penelitian terdahulunya apa disampaikan. Oh, di sana ini dan hasilnya seperti ini. Kemudian baru mencari gap dan menemukan novelty. Mencari gap dan menemukan novelty itu mencari kebaruan. Mencari kebaruan itu apa? Oh, ternyata di Malaysia itu karena faktornya ini. Di Indonesia itu faktornya apa? Kita akan menebak, oh kira-kira ini nih. Nah, karena berdasarkan yang lain tuh seperti itu. Pengalaman yang lain tuh seperti itu. Saya contoh gampangnya itu ya gini. Contoh gampangnya itu misalnya si A mau nembak si B kan gitu ya. Si A mau nembak si B. Kenapa kok diterima? Nah, diterimanya itu kenapa? Oh, karena dia itu harus pendekatan ke yang ceweknya, harus kasih bunga tiap hari misalnya, harus kasih apa itu menyan misalnya gitu ya. Harus ke dukun dulu. Maka kalau Indonesia mau mengikuti jejaknya si A gitu ya. Jadi Indonesia itu si I ya. Si I pengen mengikuti jejaknya si A ya, berarti Indonesia harus mengikuti cara yang sama dong. Ya paling enggak ya nukokne kembang, nukokne menyan kan, ke dukun kayak gitu kan juga sama. Nah, atau mungkin si C itu nembak si D misalnya. Si C itu ternyata nggak kayak gitu. Si C itu dia itu mungkin pendekatannya lain. Pendekatannya apa? Oh, pendekatannya dia ngomong ke orang tuanya, Pak, saya mau melamar anak bapak pripun nggih monggo. Akhirnya anaknya si cewek awalnya nggak mau karena orang tuanya mau, ya akhirnya jadi mau kan itu. Oh, apakah Indonesia mau pakai caranya si C atau caranya si A kan gitu. Nah, ini kan gitu. Jadi itu kenapa bisa kayak gitu? Anda bisa lihat dari kelakuan dua orang tadi, si A sama si C tadi. Sama kalau penelitian terdahulu melihat penelitiannya orang Jepang, Amerika dan seterusnya itu baru kira-kira Indonesia tuh arahnya yang tepat yang pakai mana ya. Amerika jelas sugih, ya kan? Inggris jelas sugih. Apakah kita mengikuti cara yang sugih? Ya nggak bisa. Mereka punya duit banyak untuk mengatasi corona. India juga, Inggris punya sama, jadi Jepang juga sama. Mereka lockdown enggak masalah, wong sugih duit, ini gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lockdown kayak India, kan pernah kejadian India lockdown selama 7 minggu, tapi gejolak ekonominya malah lebih lebih gawat daripada itu. Akhirnya kan nggak pernah ada lockdown lagi di India kan gitu. Ya kita paling hampir mirip ya India, maka kita yang dilakukan adalah contoh dari India misalnya kayak gitu. Contoh sekarang misalnya mengatasi COVID di India bagaimana? Di India saat itu kan ya lockdown 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 kota ya, ya PSBB atau PPKM. Indonesia akhirnya mengadopsi itu pada PPKM dan alhamdulillah kasus kita menurun. Dulu kan India sempat tinggi. Kemudian disusul Indonesia semakin tinggi lagi, ada varian Delta, kemudian turun lagi karena kebijakan PPKM. Meskipun kita nggak ngomongin masalah terus ada orang yang kesulitan karena PPKM dan seterusnya itu, nah ini lain cerita. Kita ngomongnya ke divisi penelitian kan gitu ya. Mencari gap dan novelty. Nah itu para Mas dan Mbak, ketika Anda membuat latar belakang harus itu. Yang pertama menggambarkan fenomena. Sedang terjadi apa sih? Kemudian dikasih datanya, kemudian nanti mengungkapkan masalahnya apa. Masalahnya itu ternyata ini loh apa harusnya positif, harusnya jadi negatif. Nah, terus yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya apa aja sih intinya kayak gitu. Nah, kemudian penelitian terdahulu melihat oh ternyata di Amerika yang mempengaruhi itu misalnya kemiskinan, kemudian yang mempengaruhi itu adalah inflasi ya, berarti variabel itu. Maka nanti di penelitian kuantitatif itu nanti akan muncul yang namanya variabel. Nah, teori dan tinjauan pustaka. Nah, teori dan tinjauan pustaka itu nanti jelas ada teori, ada definisi. Perhatikan ya. Jadi kalau mau menulis teori itu, teori ya teori, teori itu bukan definisi. Oke, saya kasih contohnya begini. Oke, saya punya penelitiannya. Saya buka dulu. Oke, ini saya kasih contoh ya. Zoom. Oke.
Ya, ini saya kasih contoh judul skripsi ya, analisis tingkat kesadaran masyarakat Muslim Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali dalam membayar zakat. Oke lah, ini sudah deskripsikan, sudah disidangkan. Ya, namanya siapa? Yo, rasa dikabar-kabar ke. Nah, maksud saya gini, ketika menulis teori, saya nggak usah ke teori deh. Saya lihat di daftar isi aja udah cukup. Ini feeling dosen itu biasanya tajam. Gini, saya kasih contoh begini, Mas dan Mbak. Ini kan sekalian praktek kan ya. Nah, ini lihat aja di sini landasan teori, kajian teori tentang zakat, pengetahuan, religiusitas, pendapatan, kesadaran. Kalau Anda mengira-ira, kalau nanti kita buka di 2.1.1 halaman 10, kira-kira yang dibahas apa? Yang dibahas ya zakat, yang dibahas pengetahuan, yang dibahas religiusitas, yang dibahas pendapatan, yang dibahas kesadaran. Itu kira-kira teori atau definisi? Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Karena kebanyakan orang itu mahasiswa ya. Ya karena memang nggak tahu atau memang memang ketika pembimbingan bagaimana saya juga kurang tahu. Rata-rata yang disampaikan definisi, padahal yang namanya teori, teori itu artinya apa sih? Intinya itu yaitu tadi seperangkat alat yang digunakan untuk menganalisis. Ya. Artinya apa? Emang kita mau menganalisis tadi tentang zakat itu menggunakan teori zakat, ya teori zakat itu teorinya apa namanya gitu loh. Kalau zakat adalah, jadi zakat adalah ini, zakat terdiri dari ini. Zakat mal itu membayar sekian, kalau zakat fitrah sekian. Itu kan teori semua, teori dalam arti definisi, definitif, memberitahu, bukan menjelaskan bahwa zakat dipengaruhi oleh ini kan bukan. Berbeda dengan skripsi yang mungkin seperti ini. Sebentar. Ini definisi. Saya kasih contoh skripsi yang memang teori gitu loh. Sebentar. Bukan. Nah, contoh. Nah, ini contoh penelitian yang menggunakan teori. Skripsi 4 ini ya. Kita lihat pengaruh banking service quality atau BSQ terhadap kepuasan nasabah. Kalau ini yang tadi ya. Kelihatan ya, Mas dan Mbak? Kelihatan? Kelihatan, Oh Pak. ya. Ya, ini saya kasih contoh. Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah musyarakah. Sorry, bukan ini yang tadi ya. Tadi ya ini ya, zakat pengetahuan. Ayo kita buka, kalau nggak percaya kita buka yuk halaman 10. Halaman 10. Nah, halaman 10. Nah, ini zakat, pengertian zakat. Zakat ialah kewajiban. Ini yang saya katakan sebagai bentuk definisi, bukan teori. Tapi di sini dipaksakan menjadi teori. Ini bukan teori. Ini adalah definisi, rukun syarat zakat dan sebagainya. Ini teori. Ini namanya definisi semua nih. Mas zakat ini definisi dari ini gini. Definisi itu kan cuma pengertian. Yang lain coba, yang lain apa? Pengertian pengetahuan pengertian lagi, ya kan? Dari definisi lagi. Berbeda kalau yang skripsi yang nomor 4. Pengaruh. Nah, ini ada kata pengaruh, Mas dan Pak. Kalau pengaruh itu berarti kemungkinan penelitian kuantitatif, ya. Kalau pengertian pengaruh mesti ada terhadapnya. Nah, ini pengaruh banking service quality. Ini dari judulnya udah kelihatan. Banking service quality. Ini nanti akan menjadi namanya variabel. Ini teori. Banking service quality itu teori. Nggak percaya? Ayo kita buka. Oke, coba dilihat nanti. Ini ada di bab ininya di daftar pustakanya. Kok daftar pustaka? Daftar isi ya. Oke, kajian teori. Nah, kajian teorinya adalah tentang membahas banking service quality. Banking service quality itu apakah? Banking service quality adalah, coba kita cek halaman berapa ini? 32. Ini ngerendernya nggak tepat jadi kelihatan kayak gini. Nah, banking service quality. Bahia dan Nantel memberikan penjelasan bahwa upaya guna menyadari standar. Nah, jadi banking service itu apa? Jadi beberapa aspek menjadi standar pengukuran dalam kualitas pelayanan jasa perbankan yaitu effectiveness dan asuransi. Berarti yang mempengaruhi, jadi banking service quality itu terdiri dari effectiveness dan assurance. Kemudian yang kedua terdiri dari akses. Nah, akses itu apa sih? Ini ada penjelasannya. Kemudian aspek-aspeknya apa saja? Banyaknya layanan ATM yang acceptable. Price, ya kayak gini-gini. Ini maka nanti ini akan menjadi salah satu pertanyaan dalam kuesioner. Ya, misalnya contoh ini akan menjadi nama variabel. Nanti yang namanya banking service quality itu akan dibagi menjadi beberapa variabel. Misalnya variabel yang pertama namanya variabel effectiveness dan assurance atau keefektifan dan jaminan. Nah, nanti ada tingkat kepercayaan. Misalnya atau bank syariah tadi ya.
Saya percaya bahwa bank syariah bisa mengelola keuangan. Itu jadi nama, bisa jadi ini, bisa jadi pertanyaan kuesioner dan seterusnya itu. Nah, ini namanya teori, ini bukan definisi. Jadi ketika Anda merumuskan teori, teorinya itu harusnya ya seperti ini. Jadi ada variabel yang mempengaruhinya apa, paketannya itu apa, kemudian yang mempengaruhi apa, ya kan gitu ya. Jadi yang mempengaruhi apa? Kepuasan. Nah, ini kalau di ini jadi 6 dimensi banking service quality dan indikatornya, efektivitas ini indikatornya, akses ini indikatornya, harga ini itu termuat dalam teori banking service quality. Ini namanya teori, ini isinya teorinya gitu loh. Kalau dari zakat, teorinya apa, isinya apa kan gitu. Itu kan nggak jelas. Maka itu bukan teori, tapi itu menjadi definisi. Bisa dipahami ya, terhadap kepuasan nasabah. Tadi kan pengaruh banking service quality terhadap kepuasan nasabah. Maka kepuasan nasabah itu kalau di statistik namanya variabel Y. Ya, nanti pelan-pelan. Nanti kita pelan-pelan apa itu variabel X, apa itu variabel Y. Apa itu variabel nanti pelan-pelan nanti saya jelaskan. Oke ya, ini contoh hanya sederhana bahwa inilah yang sebenarnya teori, yang tadi ini bukan teori. Ini hanya apa? Ini hanya definisi. Ini apa? Indikatornya mana? Enggak ada indikatornya kan? Ini bukan indikator. Ya. Bisa dipahami ya? Religiositas. Terus indikatornya apa religiositas itu? Enggak ada ini. Ya, itu bedanya teori dengan definisi. Nanti tolong dipahami itu. Oke, kita kembali lagi ke PPT-nya. Oh, sudah hampir 1 jam ya. Oke, saya percepat. Oke, tadi sudah sampai mana? Ini ya, teori dan definisi. Oke, jadi teori itu bukan selotip asal tempel. Nah, kebanyakan itu mahasiswa itu teori itu yang penting teorinya si A terus ditempel, tapi nggak tahu gunanya gitu. Nah, itu jadi masalah. Jadi teori itu harusnya disesuaikan dengan masalah yang ingin dibahas. Misalnya apa membahas tadi, contohnya tadi pertumbuhan ekonomi misalnya. Ya, jadi teorinya apa? Oh, teorinya tentang apa PDB. Siapa yang mempunyai teori? Misalnya teorinya Adam Smith. Nah, Adam Smith bilang apa? Ya itu. Jadi pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh ini. Ya, pakai teori itu. Nah, itu ditempelkan. Maka itu kan menjadi nama variabel setelah itu. Nah, itu bukan asal tempel. Kadang beberapa itu Mbak coba cari ini apa teori tentang kepuasan. Jadi teori kepuasan si A si B dari si G itu loh. Jadi kayak tempel-tempelan teori. Terus kamu mau pakai yang mana? Kadang biasanya gitu kalau saya pembimbingan itu. Kemudian posisi penelitian itu Anda itu replikasi atau modifikasi. Boleh nggak sih penelitian replikasi? Replikasi itu begini Mbak dan Mas ya. Jadi kalau ada penelitian si A itu sudah diteliti, kemudian kita pakai tapi dengan objek yang berbeda. Boleh nggak? Boleh aja gitu. Apalagi di tarbiyah itu biasanya sering kayak gitu. Penelitian apa misalnya ini terhadap itu gitu ya. Pengaruh ini terhadap itu misalnya. Yang penelitiannya dilakukan si A itu misalnya di sekolah di Sukoharjo. Anda pindah aja di Kartasura misalnya. Boleh nggak? Boleh. Itu namanya replikasi. Kalau modifikasi, oh, misalnya apa? Variabelnya ada berapa? Variabelnya ada 4. Yang mempengaruhi itu ada 4 sih. Apa variabel X, Y, Z. Nah, itu terhadap apa gitu ya. Nah, maka nanti Anda tambahkan awalnya 4 menjadi 5 misalnya. Itu namanya modifikasi. Kemudian literatur update versus kudet. Kudet itu ya tidak kekinian ya. Jadi teori yang kamu pakai kalau bisa teori yang terbaru, jangan teori yang lama. Tapi mungkin nggak teori yang lama? Ya bisa aja. Tapi kalau penelitian kuantitatif lebih bagus memang kalau mencari sumber referensi jurnal itu yang baru. Jadi ketika nanti tadi saya sampaikan ada apa tinjauan pustaka itu kan ada penelitian yang dilakukan oleh orang lain nggak yang hampir mirip dengan penelitian kita yang nanti akan kita jadikan rujukan atau referensi kayak gitu kan tadi sudah saya sampaikan kayak gitu maka carilah referensi yang terdekat atau yang paling umurnya paling muda biasanya itu dibatasi biasanya loh kalau jurnal itu 5 tahun 5 tahun itu artinya kalau misalnya Anda pakai kecuali teori ya kalau teori banking service quality mungkin sudah lama misalnya di ekonomi ada namanya TAM Theory of Acceptance Model itu tahun berapa ya 71 atau berapa 1971 kalau teorinya yang menciptakan siapa itu tidak masalah lama ya tetapi kalau misalnya yang menggunakan itu yaitu yang terbaru misalnya 5 tahun terakhir ini jurnal yang menggunakan teori itu siapa saja itu kalau bisa yang update jangan yang kudit ya yang terbaru 5 tahun biasanya jaraknya kayak gitu dari situ nanti akan muncul kerangka berpikir dan hipotesis itu pendugaan sementara. Oke, metodologi penelitian. Nah, ini yang paling vital di penelitian kuantitatif itu sini. Anda harus punya data dan datanya harus dalam bentuk angka. Kita pelajari yang pertama jenisnya. Jenis data itu ada primer, ada sekunder. Ya, dari sini nanti akan lama-lama Anda akan kebuka.
Jenis data itu ada primer, ada sekunder. Primer itu apa sih? Primer itu data yang diperoleh dari sumber informasi langsung. Misalnya contohnya apa? Ketika kalian mau meneliti tentang mahasiswa, ya berarti mahasiswa sumber informasinya, maka data yang Anda peroleh itu namanya data primer. Kalau sekunder berarti Anda itu orang kedua. Orang kedua itu berarti sudah ada lembaga atau mungkin ada orang lain yang menjadi pengguna pertama. Contohnya data sekunder itu apa? Misalnya kalau di kita ya kampus, Anda ingin mencari data informasi tentang jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa di IAIN itu ada berapa? Anda tinggal tanya ke kemahasiswaan, informasinya datanya sekian. Maka itu adalah data sekunder. Atau yang paling gampang dilihat, kalau primer itu biasanya pakai kuesioner. Kuesioner itu kan Anda kan kalau misalnya penelitian kan otomatis ketemu sama orangnya, kemudian disuruh ngisi. Atau kalau pakai WA lewat apa itu Google Form ya tinggal nyebar Google Form, mereka suruh ngisi, selesai kan itu ya. Artinya kita langsung ketemu sama orangnya meskipun ketemunya lewat WA kan itu ya. Kemudian kalau sekunder itu data-datanya misalnya data-data yang ada di BPS tadi. BPS itu kan berarti BPS yang melakukan riset duluan sebelum kita. Maka kita hanya ngambil data yang sudah diberikan oleh BPS. Maka itu namanya data sekunder. Kalau data primer kita ketemu langsung, kalau sekunder nggak langsung gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau cari data inflasi, apakah kita yang mengukur inflasi kan enggak? Yang mengukur inflasi ya negara misalnya. Yang mengukur kan mereka. Berarti kita hanya menggunakan data yang sudah mereka bikin. Jadi kita hanya pengguna kedua. Tapi kalau primer itu kita pengguna pertama. Nah, objeknya kalau data penelitian itu ada populasi dan sampel. Populasinya kamu harus tentukan populasinya apa yang ingin diteliti, sampelnya apa. Misalnya ingin meneliti tentang mahasiswa IAIN Surakarta. Ketika ingin meneliti mahasiswa IAIN Surakarta, populasinya berarti seluruh mahasiswa yang ada di IAIN Surakarta. Maka sampelnya bagaimana? Sampelnya itu berarti adalah ya mahasiswa dari IAIN Surakarta, meskipun tidak semuanya. Kalau ngomongin populasi seluruh mahasiswa IAIN mungkin sekarang 17.000 mahasiswa. Kalau Anda mau nyebar kuesioner ke 17.000, kalau pakai kertas nanti duit piro wae kan gitu ya. Waktunya juga butuh berapa lama kayak gitu. Dan kemungkinan apakah pada semua mahasiswa gelem kan ya enggak semua gelem kondisi kuesioner. Maka Anda cari sampel. Nah, sampelnya Pak Ung mencari hanya berapa? 100 atau 200, tapi dari 100 atau 200 dianggap sudah mewakili yang 17.000. Gitu ya. Oke, sampling. Nah, samplingnya itu adalah bagaimana cara mengambil sampel di antara taruhlah di antara tadi 17.000 mahasiswa IAIN Surakarta. Kalau kita mau ngambil 200, caranya bagaimana? Apakah terus 200 itu langsung sak-sak aku, sak senengku? Ya enggak, ada tekniknya. Apakah kita mau pakai probability sampling atau pakai non probability sampling? Ini gitu ya. Ngambil 200 dari 17.000 itu sak saya waton apa enggak? Ya ada caranya, orang mau sak saya gitu. Kalau menggunakan probability, ya probability ini hanya pembagian aja ya, tapi faktanya itu macam-macam. Probability itu artinya semua orang berhak untuk menjadi responden. Anda bisa pakai namanya random sampling. Di sini saya nggak tuliskan ya. Random sampling, random itu acak, sampling itu mengambil sampel secara acak. Ngambil sampel secara acak bagaimana? Ya udah Anda tinggal ke kampus hari ini, ada nggak orang 200 di sini? Ya ada UKM yang latihan, ada siapa misalnya dinamika lagi diskusi, Mbak, Mas tolong isi kuesioner ya, kayak gitu. Ya, itu namanya random. Random itu acak aja. Yang penting siapa yang ketemu itu aja yang disuruh ngisi. Itu namanya random. Boleh nggak? Ya boleh aja. Cuman kalau random itu bahayanya apakah sudah benar-benar mewakili IAIN atau tidak. Mewakili itu dalam arti apa? Boleh nggak kalau misalnya satu IAIN itu kan ada 5 fakultas. Yang saya ambil cuman FAB dok, boleh enggak? Ya enggak bisa. Berarti Anda penelitiannya adalah populasinya adalah mahasiswa FAB, bukan populasi IAIN. Kalau IAIN, ya dari FAB harusnya ada, FUD ada, FEBI ada, FIT ada, Syariah juga ada. Semuanya harus ada kalau ngomongin IAIN. Jadi kalau Anda misalnya penelitian terhadap pengaruh apa-apa terhadap apa pada mahasiswa IAIN, maka seluruh mahasiswa IAIN harus ada sampelnya, harus ada contohnya. Bisa dipahami enggak? Jadi jangan sampai hanya fokus pada satu fakultas toh. Maka nggak boleh atas nama IAIN. Karena IAIN nggak cuman FAB. Nah, gitu contohnya. Ya, ya itu contoh sederhananya. Kemudian bagaimana cara ambil sampel? Nanti ada stratified, ada yang namanya cluster, ada yang namanya redundant, ada yang namanya convenience, ada yang namanya snowball. Ya, itu macam-macamnya. Tapi jelas ketika sampling Anda harus ada cara-caranya yang harus digunakan untuk mengambil sampel itu. Ada random tadi ya, caranya simple random sampling atau mungkin Anda pakai cluster. Cluster itu yang tadi contoh, saya kasih contoh cluster mahasiswa IAIN Surakarta. Maka per fakultas di antara 200 karena kita mau ngambil 200 sampel nih dari 17.000 kan itu populasinya 17.000, sampel yang kita ambil hanya 200, sementara kita punya 5 fakultas, maka per fakultas kita jatah misalnya
dari 200 dibagi 5 ya, berarti 40. Jadi 40 Feby, 40 Fasa, 40 itu namanya kuota. Jadi kalau ditanya apakah sudah representatif mewakili IAIN dari 200 data itu? Ya sudah, karena 5 fakultas sudah terwakili dari 40 orang tadi per fakultas kayak gitu. Jadi itu namanya kuota. Kalau misalnya yang lain, misalnya yang contoh yang lain misalnya pakai klaster. Klaster barusan klaster ya. Kemudian contoh yang lain misalnya sampelnya pakai stratified. Stratified itu strata. Strata kemudian jadi stratified ya. Nah, kalau stratified itu diklasifikasikan berdasarkan apa? Berdasarkan penghasilan. Di antara 17.000 mahasiswa itu diklasifikasikan yang pendapatan orang tuanya misalnya tinggi itu berapa? Di atas 5 juta. Sedang itu misalnya dari 2 sampai 5 juta. Yang rendah misalnya antara 0 sampai 2 juta. Coba Anda klasifikasi, Anda minta data ke kemahasiswaan, yang penghasilan di atas 5 juta siapa aja, kayak gitu-gitu kan. Nah, nanti yang di atas 5 juta, taruhlah kita ngambil 200 orang nih. Nah, 200 tinggal dibagi 3, berarti berapa? 66 orang. Berarti 66 orang yang pendapatannya tinggi, orang tuanya pendapatan tinggi, 66 yang pendapatan sedang, 66 yang pendapatannya rendah. Itu namanya stratified. Strata itu membuat strata. Stratanya itu apa? Boleh apa itu? Boleh pakai itu tadi pendapatan orang tua, boleh juga mungkin IPK ya, IPK-nya yang 3,5 siapa, yang kurang dari 3,5 berapa, yang kurang dari 3 berapa, nanti tinggal sesuai stratanya itu diwakili oleh mahasiswa tadi. Kemudian analisis ya. Setelah samplingnya sudah paham bagaimana cara mengambil sampel, kemudian dianalisis. Nah, analisisnya itu biasanya pakai regresi atau korelasi. Boleh nggak selain itu? Boleh aja. Tapi yang paling umum ya antara regresi dan korelasi. Teman-teman di FUD yang di psikologi Islam atau mungkin di FEBI biasanya pakai regresi. Mungkin bisa jadi di tarbiyah juga mungkin ada yang regresi, tetapi kalau tarbiyah biasanya rata-rata menggunakan korelasi. Apa itu regresi? Apa itu korelasi? Ini kalau mau dibahas itu panjang sekali. Tapi yang jelas ya salah satu olah data yang dipakai bisa menggunakan regresi atau korelasi. Jadi kalau teman-teman pernah ngisi namanya kuesioner, apakah kuesioner itu bisa dihitung? Bisa. Caranya bagaimana? Caranya menggunakan regresi atau korelasi dengan sistem coding. Sistem codingnya seperti apa? Ya kapan-kapan kita bisa diskusi itu lagi ya. Karena kita hari ini sifatnya masih basic dulu. Hasil penelitian itu paling tidak menyampaikan 4 ini ya. Yang pertama statistika deskriptif. Jadi dari data contoh tadi ya, saya kasih contoh misalnya tadi mau meneliti berapa 200 mahasiswa IAIN misalnya. Nah, statistika deskriptif dari itu tuh menyampaikan, oh ini loh, deskriptif itu describe itu kan menggambarkan. Oh misalnya di antara 200 mahasiswa ini yang FAB sekian orang ya. Tadi kan sudah ditentukan. Kemudian misalnya yang asal sekolahnya SMA berapa orang, yang asal sekolahnya MA berapa orang, yang asal sekolahnya dari pondok pesantren berapa orang. Itu menjelaskan itu deskriptif itu hanya menjelaskan itu tentang kondisi responden kita. Jadi responden itu ya sampel tadi menjadi responden kan gitu. Nah, kemudian output olah data nanti diolah apa? Ingin mencari apa sih sebenarnya penelitian kita? Taruhlah penelitian kita ingin mencari tahu apakah pendapatan berpengaruh terhadap UKT misalnya kayak gitu. Judulnya gitu ya. Jadi pengaruh pendapatan terhadap UKT. Pengaruh pendapatan orang tua ya terhadap UKT. Maka nanti diolah data pakai regresi misalnya. Nah, regresinya bagaimana? Diolah pakai software tertentu, akhirnya muncul data. Nah, datanya akan muncul seperti apa? Berpengaruh atau tidak berpengaruh kan gitu ya. Ternyata hasilnya ini signifikan. Signifikan itu seperti apa? Ya angkanya sekian-sekian. Nanti saya kasih contohnya sedikit aja untuk melihat bagaimana cara olah data. Nah, kemudian oh ternyata ini berpengaruh. Oh, kalau berpengaruh berarti kesimpulannya dari data itu, dari 200 orang itu kita menyimpulkan bahwa ya jadi interpretasi setelah diolah jadi outputnya itu output itu artinya ngolah data ya. Output itu berarti hasil olahan data, diinterpretasi. Interpretasi itu tadi berpengaruh atau tidak berpengaruh. Hasilnya itu loh. Oh, ternyata berpengaruh. Apa? Pendapatan terhadap apa tadi? Pendapatan terhadap UKT. Jadi interpretasinya pendapatan berpengaruh terhadap UKT. Maka analisis dan dukungan tertentu, oh coba cek penelitian yang terdahulu di tempat lain bagaimana, di kampus lain atau mungkin di siapa gitu ya, apakah memang pendapatan itu akan berpengaruh terhadap UKT. Taruhlah misalnya penelitian si A di UNS, penelitian B di UIN Jogja misalnya. Oh ternyata memang di sana juga itu. Oh berarti kalau gitu penelitian ini sama dengan penelitian mereka bahwa pendapatan berpengaruh terhadap UKT. Oh, jadi betul memang kalau pendapatan itu berpengaruh terhadap UKT. Semakin tinggi pendapatan, biasanya UKT-nya semakin tinggi. Faktanya juga gitu kan.
Nah, misalnya kayak gitu itu. Hasil penelitiannya juga disampaikan. Nah kesimpulan itu biasanya adalah hindari redundant. Kalau di jurnal itu jangan sampai apa yang kita bahas itu kemudian kata-katanya sama plek yang di kesimpulan. Jadi kesimpulan itu ya kesimpulan itu membuat kalimat baru, membuat paragraf baru, isinya sama kayak apa itu? Maksudnya itu gimana ya? Redundant itu bahasanya begini. Jangan ngopi paste lah, jangan ngopi paste yang ada di pembahasan untuk dipastekan di kesimpulan. Bisa dipahami enggak? Jadi kalau paragrafnya itu jangan sampai plek jiplek yang ada di apa itu di pembahasan itu untuk sama di kesimpulan. Harusnya dibikin beda. Meskipun esensinya sama gitu ya. Ini membahas tentang pendapatan berpengaruh terhadap pendapatan berpengaruh terhadap UKT. Tadi bahasanya karena ini karena itu. Nah, sekarang di kesimpulan tuh hanya cukup menyampaikan bahwa ini berpengaruh karena apa? Ya dibikin satu kalimat atau dua kalimat selesai. Kemudian nanti variabelnya ada berapa? Kalau variabelnya ada 5 misalnya yang mempengaruhi, tadi kan contohnya hanya pendapatan terhadap apa itu UKT. Mungkin di luar Anda bisa variabelnya di luar pendapatan yang lain misalnya. Misalnya apa ya? Contohnya selain pendapatan terhadap UKT, misalnya luas rumah, kemudian apa jumlah mobil ya misalnya kayak gitu. Nah, kayak gitu itu kan itu bisa jadi variabel-variabel lain selain pendapatan kan gitu. Nah, nanti kalau dibikin 2 kalimat atau 3 kalimat, kalau ada 4 variabel ya sudah jadi satu paragraf. Maka kesimpulan itu biasanya nggak panjang. Kesimpulan itu hanya simpel. Kemudian ada batasan penelitian. Kira-kira kelemahan kita itu di mana sih penelitian kita? Misalnya kelemahannya disampaikan. Oh, karena menggunakan karena menggunakan misalnya tadi kuota sampling ya. Kemudian karena menggunakan kuota sampling, penelitian kita terbatasnya pada di antara 5 fakultas, mayoritas baru terpusat di fakultas A, B, C, D, sementara E-nya masih dikit. Kenapa? Karena yang E belum melaksanakan pertemuan tatap muka misalnya contoh. Misalnya tadi kan jadi dari 200 tuh mayoritas hanya fakultas misalnya Tarbiyah, Syariah, Suluddin, ya kan? Sementara FEB-nya misalnya dikit orangnya. Kenapa kok dikit orangnya? Ayo, karena yang ke kampus dikit. Jadi kita ketika mau menyebar kuesioner juga orangnya dikit misalnya gitu. Jadi disampaikan keterbatasan penelitian kita. Kemudian rekomendasi. Rekomendasi itu berarti penelitian yang akan datang kalau bisa. Anda kan setelah penelitian kan pasti tahu kelemahannya. Terus nanti untuk mengatasi kelemahan itu disampaikan. Artinya apa? Ketika ada orang lain yang melakukan penelitian yang hampir kayak jenengan yang sudah dilakukan itu bisa menggunakan rumusan masalah yang sudah dipelajari jenengan sendiri, kemudian kita menggunakan rekomendasi dari rekomendasi yang digunakan penelitian terdahulu untuk kita pakai hari ini. Misalnya lebih enggak cuma jangan 200 dong, misalnya 500. Nah, maka kita penelitian yang baru kita pakai rekomendasinya untuk menggunakan 500 orang, enggak lagi 200 orang, biar lebih banyak lagi. Kalau datanya lebih banyak, hasilnya akan lebih bagus. Nah, ini suggestion ya. Suggestion itu jadi kalau Anda mau melakukan penelitian kuantitatif, Anda harus punya tools-nya. Salah satu tools-nya itu situ ada 3 ya. Saya tiga-tiganya punya. Bisa pakai SPSS, bisa pakai EViews, bisa pakai Smart PLS. Bedanya apa? Kapan-kapan kita bisa belajar itu, olah data menggunakan 3 itu. Kemudian yang jelas ketika Anda mau melakukan penelitian kuantitatif ataupun kualitatif, Anda harus bisa menguasai Mendeley atau reference machine. Mendeley itu seperti apa? Nanti saya kasih contohnya. Kemudian Anda harus menghindari yang namanya plagiasi ya. Plagiasi itu diusahakan Anda ketika mau membuat penelitian kalau bisa itu kurang dari 20%. Meskipun kalau skripsi itu dibatasi sampai 30%. Di FEBI sendiri itu maksimum 30%. Kurang dari 30 aman, lebih dari 30 bahaya ya. Tetapi kalau untuk Anda targetnya jurnal, kalau bisa ya kurang dari 20%. Kemudian jangan menggunakan sumber yang kurang terpercaya, misalnya mengambil dari blog, mengambil dari FB atau webpage ya, atau mungkin skripsi saya kasih tanda pentung itu dalam arti kalau bisa Anda ambil referensi itu jangan dari skripsi kalau bisa ya. Kalau bisa. Kenapa kalau saya enggak biasanya kalau saya melakukan pembimbingan enggak boleh dari skripsi yang jadi referensi. Kenapa? Karena skripsi itu buatannya mahasiswa yang pertama, yang kedua itu kadang dalam proses pembimbingan tuh kadang ada dosen yang tidak ngeh ya. Ya artinya skripsi itu ya hanya membekali mahasiswa untuk bisa penelitian ilmiah, hanya untuk bisa penelitian ilmiah, bukan menguasai penelitian ilmiah. Maka kalau mau pakai sumber yang kayak gitu, minimal tesis, jangan skripsi. Karena kalau tesis itu pasti mereka sudah sedikit menguasai tentang
apa itu penelitian limbah. Kalau skripsi itu kan kayak sebelumnya belum pernah bikin, tiba-tiba bikin kan gitu ya. Jadi mau nggak mau harus bikin karena memang syarat lulus itu kan gitu. Jadi kadang memang tidak maksimal. Itu yang terakhir, kalau mau ngambil referensi ya silakan ngambil jurnal terakreditasi atau bereputasi. Tadi sudah saya sampaikan di awal, kalau bisa yang terakreditasi Sinta, nah logonya yang seperti itu ya. Atau kalau mau lebih keren lagi ya Scopus atau Thomson Reuters. Anda kalau misalnya mau penelitian kok menggunakan sumber referensi ini, saya yakin, saya jamin itu selama hasilnya bagus, pasti nanti akan acceptability-nya tinggi. Misalnya Anda mau bikin apa, mengikuti conference kok sumbernya tuh dari referensinya yang keren-keren kayak gitu itu, nah nanti memang bahasa Inggris ya, memang bahasa Inggris, tapi justru enaknya begini, ini tak kasih tipsnya. Kalau mau penelitian, ini termasuk yang skripsi, yang mau garap skripsi atau apa. Kalau Anda itu mau mengikuti conference, lihat conference-nya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tapi menang wayar, saya kabar-kabar. Ini hanya kita aja. Kalau Anda mau melakukan penelitian berbahasa Inggris, cari referensi yang bahasa Indonesia. Jadi cari yang sinta-sinta itu. Nah, kalau sudah bahasa Indonesia, tinggal ditranslate ke bahasa Inggris. Anda aman dari yang namanya plagiasi. Jelas itu. Apakah saya sudah praktek? Sudah, tak pernah tak praktekkan dan sukses. Jadi saya meneliti berbahasa Indonesia, referensinya mau semua bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris saya terjemahkan, kemudian saya bikin menjadi bahasa Indonesia. Ya tentunya datanya yang diperbarui ya. Kalau di sana ngomongin bank yang ada di luar negeri, sekarang bank yang ada di dalam negeri datanya sudah ada. Tapi mungkin bahasanya kan nggak begitu beda kan gitu. Atau kalau penelitiannya Anda berbahasa Inggris, ya cari yang penelitian berbahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ditranslate ke Inggris. Jadilah penelitian berbahasa Inggris. Itu menghindari plagiarismenya lebih bagus. Kayak gitu. Nah, ini hanya contoh suggestion ya, saran untuk itu. Oke, quote ya ini terakhir, gagal adalah ketika tidak mau mencoba. Nah, sebelum kita akhiri, saya kasih contoh olah data itu seperti apa. Ini contoh aja ya. Saya punya sampel. Semoga bisa kelihatan. Saya akan share screen. Screen-nya saya tak bukakan salah satu software saya. Nggak tahu ini kelihatan apa enggak ya. Sebentar, saya mau share ini dulu. Ini contoh-contoh olah data di penelitian kuantitatif ya. Datanya pakai data sekunder. Sekunder itu berarti saya ngambil data dari orang lain atau lembaga lain. Ya. Oke. Tampak Mas dan Mbak? Kelihatan. Ya, saya pakai softwarenya namanya Efuse ya. Nah, dari Efuse itu saya buka. Ini hanya Anda nggak usah terus langkahnya bagaimana nggak. Ini contoh aja kok. Ini saya sedang menulis tentang ICIS ya. ICIS itu nanti Oktober akas yang ada yang penyelenggaranya dari Kemenak, dan kebetulan yang jadi panitia dari teman-teman dari Yayasan Surakarta. Ini contoh data saya kayak BI rate itu suku bunga ya, karena saya ekonomi ya. Contoh misalnya saya ingin ini ada contoh tadi GDP itu tadi gross domestic product atau dalam bahasa Indonesia adalah PDB atau produk domestik bruto. Nah, dari produk domestik bruto itu mengindikasikan tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data saya ini kalau Anda lihat di situ 2017 sampai tahun 2021 M itu adalah MON 01 itu berarti Januari 2017 sampai tahun 2021 bulan 6 itu Juni. Berarti data saya termasuk update? Ya, update karena sampai 2 bulan yang lalu ya. Karena data kuantitatif itu untuk mencari 2 bulan yang lalu aja susahnya minta ampun biasanya kayak gitu. Nah, saya punya data GDP ini. GDP itu tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang pertanyaan adalah apakah Anda ingin mencari apa? Ini ada Gini, ada inflasi, ada IHSG, ada CUB, ada kurs, ada PGI. PGI itu Poverty Gap Index. Ini beberapa contoh ya. Contoh apa? CUB itu jumlah uang beredar ya. Apakah jumlah uang yang beredar di Indonesia itu mempengaruhi GDP atau pertumbuhan ekonomi atau tidak? Karena rasionalisasinya begini, saya membuat penelitian itu begini. Penelitian kuantitatif saya adalah begini. Jadi ketika kondisi COVID ya, wong-wong udah nanti duit, betul nggak? Ketika wong orang duit terus duitnya udah melayu rinti kan gitu. Rata-rata apa melayune neng gone wong sing sugih kan gitu. Karena yang dalam kondisinya yang miskin semakin miskin. Betul nggak? Maka jumlah uang beredarnya itu harusnya banyak atau dikit. Yang beredar menjadi dikit. Kenapa? Karena terkonsentrasi kepada orang-orang yang kaya. Sementara yang miskin tidak.
Yang terkendala COVID itu kan wong kere. Nah wong sugih kan pancet ae. Jadi wong sugih ya tetap sugih wae kan gitu ya. Mungkin ada yang kere yang awalnya kaya menjadi miskin ya bisa jadi. Tetapi kalau misalnya mayoritas kan yang miskin tambah miskin, sing kaya tambah kaya. Misalnya kayak gitu. Nah, saya ingin mencari tahu jumlah uang beredar itu artinya uangnya itu terkonsentrasi ke miskin semakin dikit atau semakin besar, kemudian efeknya ke GDP atau pertumbuhan ekonomi. Ayo kita lihat. Nah, ini saya kasih contoh ngolah data itu bagaimana. Ini kalau mau dicek datanya di GDP ini, ya, saya punya data GDP. Kemudian data JUB ini ada angkanya, jumlah uang beredar berapa triliun, ya. Nah, kemudian setelah itu saya kasih olah data. Ini ngolah data, cara ngolah data harusnya butuh waktu sendiri ya. Nah, ini misalnya saya mau cari GDP aja deh, GDP terhadap apa itu? Oh sorry, JUB terhadap GDP. Ini Anda nggak usah galau ini ya, karena ini bukan masuk kuis ya, tenang aja. Atau masuk ke nilai Anda enggak. Jadi lencup JUB itu jumlah uang beredar, GDP itu gross domestic product, pertumbuhan ekonomi. Kalau sudah tinggal di oke. Set. Nah, akan muncul datanya ini. Anda bisa lihat di situ. Nah, ini ada angka-angka. Ya ini orang kualitatif tuh ndelok koyo ngene mumet biasanya. Ya. Ya, GDP itu ternyata di sini nilainya adalah saya kasih contoh cara membahasnya. Di sini adalah 0,0000. 0,00 itu artinya signifikan. Signifikan itu artinya berpengaruh. Kalau begitu jumlah uang beredar itu berpengaruh terhadap GDP. Jadi sekarang kalau dilihat koefisien, di sini koefisiennya adalah positif atau negatif? Positif. Positif itu artinya kalau jumlah uang beredarnya naik, GDP-nya juga naik. Jumlah uang beredarnya turun, JUB-nya jumlah uang beredarnya turun, maka GDP-nya juga ikut turun. Nah, sekarang adalah ketika lihat kondisi yang di lapangan, apakah demikian? Betul. Ya karena faktanya apa? Kita mengalami resesi. Nah, ketika kita mengalami resesi, berarti kan pertumbuhan ekonominya negatif. Kalau begitu jumlah orang beredarnya juga semakin kecil. Kenapa semakin kecil? Ya karena tadi yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Jadi jumlah uang itu di antara sekian triliun itu sekarang tidak dimiliki oleh mayoritas masyarakat miskin, tapi hanya dikuasai oleh segelintir orang kaya, misalnya kayak gitu. Jadi yang kaya semakin kaya, jadi duit awalnya itu taruhlah begini deh, sederhananya. Taruhlah misalnya ada 1.000 orang nih, 1.000 orang itu 100 orang kaya, 900 orang miskin. Ada uang 1 juta yang beredar di Indonesia, 1 juta. Ya, dari 1 juta itu mungkin 500.000 dikuasai oleh 100 orang yang kaya. Kemudian 500.000 dikuasai oleh 900 orang yang ekonominya menengah ataupun miskin. Tetapi faktanya hari ini itu 900.000 itu dikuasai oleh 100 orang toh. Sementara yang 100.000 dikuasai atau dimiliki oleh 900 orang. Bisa dipahami nggak? Jadi duit yang dimiliki oleh sekumpulan orang miskin dan kaya itu miskin dan yang sedang ekonomi sedang dan menengah dan ke bawah itu hanya memiliki uang dikit daripada orang yang kaya. Nah, artinya apa? Jumlah uang beredarnya apakah berpengaruh terhadap apa itu pertumbuhan ekonomi? Jelas, karena roda ekonomi di Indonesia akhirnya nggak jalan karena penopang ekonomi di Indonesia ya kayak apa ekonomi rakyat-rakyat atau orang-orang kecil tadi. Orang-orang miskin itu kan ketika bekerja kan otomatis dia bisa menghidupi rumah tangga. Ketika dia bisa menghidupi rumah tangga, menggerakkan pergerakan ekonomi. Yang belanja, sing dodolan, sing tukang kayu ya iso gawe barang dan seterusnya itu. Karena apa? Karena mereka punya uang untuk memproduksi itu. Akhirnya secara umum meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi hari ini tidak kayak gitu. Kenapa? Ya karena mereka nggak punya uang, kesedot nang sing sugih-sugih intinya kayak gitu. Nah, hasil penelitian saya seperti itu. Nah, ini contoh olah data ya. Anda nggak perlu pinter ini untuk saat ini, tapi next time kalau memang mau belajar, mari kita fasilitasi. Siapa tahu teman-teman di Dinamika bisa memfasilitasi itu untuk bisa belajar tentang bagaimana caranya olah data. Mungkin seperti itu ya. Lebih banyak kita mungkin akan diskusi. Ini sudah hampir 2 jam, satu setengah jam ya untuk berbicara ini. Monggo bagi ada yang teman-teman ingin ngobrol, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari kalian sudah mendapatkan gambaran tentang apa itu penelitian kuantitatif.
Monggo, tidak ada yang mau bertanya, bisa langsung lewat Zoom atau room chat Zoom juga bisa. Yuk, siapa yang mau bertanya? Kalau semisal kurang jelas, langsung bisa ditanyakan kepada Pak Fukat selaku pemateri biar tambah jelas. Ada yang mau bertanya? Monggo. Kalau misalkan malu-malu di room chat juga nggak apa-apa. Silakan. Ya, saya memahami bahwa materi ini mungkin agak berat ya, karena memang mayoritas di semester 1 atau semester 3. Tapi mungkin yang teman-teman yang khususnya basicnya juga di kuantitatif, kemudian sudah semester 5 barangkali atau semester 7 mungkin akan lebih mudah menyerapnya gitu ya. Tapi enggak apa-apa, ini kan bagian dari awalan kita kenalan dengan penelitian kuantitatif. Monggo kalian ada yang mau tanyakan, ditanyakan aja. Enggak usah malu-malu ya. Izin bertanya, Monggo. saya Diah Eri. Pertanyaan adalah bagaimana cara untuk melihat bahwa jurnal itu terindeks Scopus atau terindeks? Oke. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagaimana cara melihat jurnal itu terindeks Scopus atau tidak gitu ya? Nanti jenengan bisa buka website namanya Simago. Coba nanti googling ya habis ini ya nanti cari aja SCIMAGO ya. Jadi nanti buka Google, kemudian nanti masukkan itu kata itu ya Simago, maka nanti akan muncul semacam website yang memperlihatkan jurnal mana saja yang masuk ke dalam indeksnya Scopus. Jadi nanti akan muncul indeksnya apa saja. Jadi kalau ada penelitian hari ini kok sudah referensinya Scopus, top sekali. Nah, gitu ya. Ayo, kalau target saya kalau mahasiswa ini nggak usah ke Scopus dulu nggak apa-apa. Minimal Sinta. Sinta aja udah cukup, lebih dari cukup. Anda skripsi, Anda penelitian, Anda ikut conference, Anda itu apa, pakai yang referensi Sinta pun sudah cukup sebenarnya. Dan Sintanya nggak harus Sinta 1, Sinta 2. Anda pakai Sinta 5, Sinta 6 yang rendah pun tidak apa-apa. Yang penting sudah Sinta itu jaminan bahwa itu sudah bagus. Intinya begitu. Itu ada yang lain? Ada pertanyaan lain mungkin? Yang lain? Ya, ini Airin. Gimana Mbak Airin ini? Monggo Mbak Airin. Iya baik. Perkenalkan nama saya Narindiani, bisa dipanggil Airin dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 1. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih cara kita membuat kerangka berpikir dalam penelitian yang baik itu seperti apa? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung dijawab ya. Jadi membuat kerangka berpikir penelitian itu intinya itu tadi ya, kita awali dari masalah. Mungkin kalau teman-teman di Tadris Bahasa Indonesia, barangkali ya saya akan contohkan karena tadi kayaknya di jurusannya dari Tadris Bahasa Indonesia. Coba Anda mencari intinya itu penelitian itu Mbak, mencari masalah dan kita mencari solusi atas masalah itu. Sebenarnya itu sederhananya kuncinya itu. Dari semuanya itu yang saya omongkan 1,5 jam tadi ya cuman bahas itu. Tadris Bahasa Indonesia, contoh apa? Misalnya di Tadris Bahasa Indonesia itu sekarang itu kan ada pelafalan pengucapan misalnya kata-kata menjadi baru ya. Contoh apa? Bang itu jadi ngap ya. Iya enggak? Iya enggak? Atau misalnya yuk jadi kui, ya enggak? Ya kayak gitu loh, contoh-contoh yang kayak gitu bahasa-bahasa selengean yang terbaru. Mungkin kalau zaman saya ketika saya masih usia jenengan itu zaman yang terkenal bahasa-bahasa selengean ya paling ya lu, gua, terus ya standar kayak gitu lah Eke kalau mau rodo-rodo ya kayak gitu kan. Tapi kalau sekarang itu bahasanya jadi ada ngap, ada sabi kalau nggak salah, terus ada mau dibilang kayak Malang ya nggak kayak Malang, tapi dibilang walian ya nggak walian.
Ya pokoknya bahasa sekarang itu ya kayak gitu itu yang kita tahu. Nah, misalnya itu kemudian bagaimana dikonfrontasikan dengan misalnya jurusan Anda bahasa Indonesia. Itu kan jadi masalah. Masalah itu apa? Ngap harusnya bang menjadi ngap, harusnya bisa menjadi sabi. Itu kan masalah karena tidak sesuai dengan EYD. Tapi nyatanya banyak orang paham gitu. Nah, itu kan jadi masalah. Masalah kemudian Anda teliti, oh ternyata ada apa sih di balik itu. Nah, buatlah kerangka pernyataan. Misalnya di beberapa survei, misalnya Anda melakukan survei di beberapa tempat, ternyata yang menggunakan itu banyak. Ketika saya itu berarti kan berdasarkan data informasi, misalnya menggunakan kata-kata itu ternyata sudah lazim, apalagi di Jakarta. Jakarta apa tuh selatan ya, Jaksel sing apa itu bahasanya diawali dengan apa kayak gitu. Nah setelah itu kemudian Anda teliti lagi lebih lanjut, misalnya ada masalah apa sih? Apakah ada permasalahan tentang sastra di situ atau tidak? Kemudian teorinya apa? Oh ternyata ada teori pembentukan bahasa. Sama aja kayak ketika ngomongin kursi. Kursi itu kan awalnya dari bahasa Arab. Kemudian diterjemahkan dalam Indonesia menjadi kursi kan gitu ya. Kursiun jadi kursi, atau misalnya dunia menjadi dunia, atau misalnya bahasa serapan dari bahasa manapun itu kan bisa saja dipakai. Nah ternyata apakah ada unsur kata serapankah dari kata sabi dan itu? Oh ternyata teorinya tidak sesuai. Oh berarti pakai teori yang lain misalnya. Oh teorinya nggak pakai teori serapan. Misalnya teorinya teori apa? Nah, teorinya misalnya menggunakan bahasa selengean. Sama aja kayak misalnya ya ini agak kasar ya. Misalnya contoh di luar sana itu kan orang yang suka perempuan dan laki-laki disebut ACDC kan itu ya. Jadi ACDC itu hanya istilah selengean. Oh, istilah ACDC kok digabungkan dengan ngap. Oh, bisa jadi. Itu kan sebenarnya bahasa selengean yang biasanya diucapkan sehari-hari kan gitu. Oh, teorinya apa? Oh, teori tentang bahasa selengean, bukan teori bahasa serapan. Oh, akhirnya dicari teori slang. Slang ya, kalau dalam bahasa Inggris itu namanya slang. Nah, itu coba dicari teori slang itu apa saja. Oh, ini perubahan kalimat, perubahan kata yang awalnya ini menjadi ini, tapi menemukan makna yang baru, misalnya kayak gitu. Oh, berarti masalahnya itu ketemu, masalahnya adalah penggunaan bahasa yang diulang-alik dan nggak jelas, kemudian teorinya apa, nah, maka Anda bahas, oh ternyata dari kata-kata itu berubah menjadi itu karena teorinya dari slang itu memang yang penting sama-sama dipahami dan sebagainya, dan itu sudah menjamur. Artinya ternyata berubahnya bahasa itu ya akibat karena itu faktor lingkungan bisa jadi atau memang faktor kesepakatan. Kalau ada orang yang ngomongin sabi itu hanya satu orang dua orang dan yang lain nggak menggunakan itu, sebenarnya kan itu nggak jadi. Nah, karena lingkungannya juga menyepakati itu, ya sama kayak di Jaksel menggunakan kata literally kan gitu ya. Nah, ketika literally dan disepakati oleh semua orang, oh berarti kesepakatan seorang menggunakan itu dan semuanya paham, ya berarti nggak masalah. Misalnya kita ke Malang mau beli oskap, nah, tahu oskap ya? Tahu oskap nggak? Nah, ke Malang kita arek ngalam, tuku oskap, ya toh Sam. Nah, jadi ke Malang beli bakso, ya kan? Ya toh Mas, nah, kayak gitu. Karena orang Malang itu semuanya paham, ya oh jadi faktor lingkungannya membentuk bahasa slang itu tadi. Nah, kayak gitu contoh membuat penelitian tuh kayak gitu. Jadi intinya apa? Oh, ternyata berdasarkan teori itu bisa membedah itu. Nah, teori pun juga harus apa itu harus teori yang dipakai itu juga harus sinkron. Jangan tadi pakai teorinya slang, jangan pakai teori serapan. Kalau teori serapan yo nggak pas. Ya. Makanya tadi teori itu jangan jadi tempelan. Teori itu dipakai untuk menganalisis. Intinya kayak gitu. Mungkin gitu nggak Mbak? Siapa tadi? Ferin. Mbak Ada yang Ayu. mau bertanya lagi? Oh Airin. Ada yang mau tanya lagi? Monggo silakan. Satu lagi. Baik. Boleh. Terima kasih, Pak. Ya. Mau izin bertanya lagi. Oh silakan. Silakan Mbak Nahrin. Tadi kan dijelaskan tentang penelitian kuantitatif ya. Nah, sebenarnya apa sih ciri khas dari penelitian kuantitatif ini yang membedakan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif? Oke, terima kasih. Yang membedakan paling gampang aja ya, yang basic aja deh, angka itu aja wis. Contoh tadi kan mungkin lihat saya ngolah data kan, ya ngolah data tadi kan tinggal ngolah, padahal mencari data itu nggak gampang. Nah, jadi dari olahan data itu kemudian muncul hasil. Nah, hasilnya itu kita baca apa? Oh, baca artinya berpengaruh. Kalau sudah berpengaruh, baru kita bikin kayak semacam rasionalisasi atau alasan. Itu bedanya. Tapi kalau penelitiannya kualitatif, nggak pakai data itu, nggak pakai angka, datanya hanya observasi. Hasil observasinya bagaimana, hasil wawancaranya bagaimana, kemudian kita membahas, menganalisisnya bagaimana, kemudian hasilnya apa. Tapi
kalau kuantitatif sekali lagi kita nyari data dulu, nyari angka dulu, diolah data dulu, keluar hasilnya, baru kita artikan angka itu apa. Cuman itu sebenarnya bedanya antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sederhananya seperti itu. Gitu nggih? Ada yang lain? Ya, baik. Terima kasih. Nggih. Ada yang lain monggo silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Oke. Sampai jam berapa, Mbak Moderator? Sampai jam 10.20, Pak. Oke. Mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi bisa. Oke, kalau mau bertanya lagi silakan. Kalau enggak, saya kasih kuis dikit aja. Kuis dikit. Ini kuisnya enggak mikir. Kuisnya cuman hanya untuk happy-happy Silakan aja Bapak kalau mau ngasih kuis. Oh iya. Ada yang bertanya dulu enggak ini? Oke. Tapi ya, kuisnya itu harusnya saya punya Kahoot, cuman kalau ini saya tampilkan nanti kalian jawabnya pakai apa ya? Nah, itu yang jadi masalah. Kapan-kapan aja deh. Nanti saya kasih Kahoot-nya. Ini sebenarnya saya punya kuis Kahoot, cuman saya mikir kalau Kahoot dibikin online itu terus gimana? Maksudnya dibikin online kalau kalian punya satunya pakai laptop, ada yang pakai HP, HP-nya bisa buat jawab. Tapi kalau pakai laptop ya susah. Kapan-kapan aja deh. Nggak jadi, Mbak, nggak jadi. Nggak jadi kuis berarti ya, Pak? Ya, saya maunya jadi, cuman cara jawabnya gimana itu? Itu bisa di room chat juga bisa, Pak. Di room chat. Kalau enggak nanti langsung di ini on cam terus dikasih jawaban kayak gini kan bisa, Pak? Enggak gitu. Maksudnya gini. Coba. Yang bisa aja ya, yang bisa silakan ikuti, yang nggak bisa ya nggak apa-apa. Ya. Coba deh buka Google-nya, silakan pakai buka browser. Browsernya apa biasanya, pakai Opera kah atau pakai Google Chrome kah atau apa? Kalau sudah silakan buka, kemudian setelah dibuka, kemudian googling Kahoot. Kahoot itu tulisannya K-A-H-O-O-T. Oh, teman-teman bisa dibuka. Bisa? Ayo teman-teman panitia juga boleh nih nyoba ini. Panitia ya. Ya. Enggak, teman-teman panitia. Panitia atau mungkin apa itu pengurusnya Dinamika juga boleh. Ini hanya untuk untuk namanya refreshing aja ya sifatnya ya. Nggak usah mikir kok. Kameranya nggak dimatikan juga enggak masalah ya. Nanti dihidupkan lagi. Silakan buka Google apapun itu, biasanya kalau saya biasanya pakai Chrome. Anda pakai apa? Biasanya dipakai untuk browsing. Nah, setelah itu kemudian googling Kahoot, namanya K-A-H-O-O-T. Setelah di googling nanti akan muncul beberapa link Kahoot ya. Nanti cari yang Kahoot K-A-H-O-O-T atau .it. Ada nggak? Ada ya? Kahoot.it. K-A-H-O-O-T.it itu diklik aja. Sudah? Kalau sudah, saya share screen. Oke. Saya share screen. Ini saya punya quiz mana ya? Library. Oke. Sudah buka Kahoot? Sudah? Sudah. Kalau sudah, sekarang saya di Zoom-nya itu, di sini saya punya kuisnya begini. Jadi Anda bisa lihat di Zoom-nya, saya share screen, saya kasih contoh soal. Saya play ya. Oke. Di share screen-nya muncul Kahoot saya ya, harusnya muncul. Oke, sekarang mau generalisir pin. Oke. Mas dan Mbak, Kahoot-nya itu yang sudah tadi buka kahoot.it, minta pin enggak? Minta. Iya, Bang. Nah, dari Kahoot minta pin, nih silakan pinnya dimasukkan angka ini, 794. Ya, saya ulangi lagi, 794 9941. 794 9941. Ini banyak yang sudah pernah ya. Oke, kalau sudah kemudian next ya, lanjut. Nah, setelah lanjut
kemudian mengisi nickname. Nah, mengisi nickname, nah ini harusnya ikut aturan saya. Nickname-nya nggak boleh nama sendiri, namanya yang harus yang unik. Kalau masuk kasih nama yang unik, ya, ya. Namanya jangan nama asli nanti nggak lucu. Kalau nama unik kan jadi lucu jadinya. Oke, setelah memasukkan PIN, kemudian memasukkan namanya yang lucu-lucu aja, yang aneh-aneh lah. Hamba Tuhan ini kayak Gemoy, Momogi, Ji, Caca-Cacan, Unyu. Nah, kan jadi lucu namanya kan? Ya, mesin. Nah, nanti kalau sudah di sini akan muncul di tempat saya di layar Zoom-nya Anda akan muncul nama-nama kalian ya. Ada Cutie, ada Plankton, ada Ebek, ada Paijo. Oke. Ini masih anu ya, Mas dan Mbak, masih trial ya, belum ke kuis yang asli. Nanti kuis yang aslinya ada. Saya cuma kasih 3 soal, cara menjawabnya tuh bagaimana. Mungkin teman-teman yang pernah ikut ya sudah paham, tapi kalau yang belum ya ini latihan ya. Angsa, Dede, Ahai, Citanda. Oke. Ini aku, Halu. Ini saya baru pertama kali nih Kahoot lewat online ya. Masih ada yang mau masuk? Atau cukup ini? Oh, masih ada Doraemon, ada Stark, ada Mikasa Ackerman, itu siapa itu? Cihui. Oke ya, ada yang mau lagi? Bisa? Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, lihat aja. Mbak moderator, dihidupkan suaranya bisa Mbak? Nanti karena saya ngontrol dari jenengan. Iya, Pak. Jenengan ikut apa enggak? Oke, sudah? Sudah. Oke, yang lain sudah? Oke. Kalau sudah nanti saya mulai. Sudah, saya tutup demikian ya. Iya, Pak. 62 peserta ini ada 62 peserta ini. Saya mulai ini trial itu uji coba cara menjawabnya ya. Oke, kita mulai. Silakan Anda perhatikan layar di HP Anda, layarnya khususnya di layar ininya apa zoomnya, tolong diperhatikan zoomnya. Saya mulai kuisnya dari sekarang. Silakan dilihat di zoomnya. Zoom ya. Zoom ya. Trial kuis Pradiklat. 3, 2, 1. Kuis. Siapakah Wakil Presiden Indonesia? Ada Yusuf Kala, ada Fadlizon, Fahri Hamzah, Ma'ruf Amin. Di tempat Anda layarnya itu akan muncul warna. Perhatikan gambarnya. Nah, caranya menjawab seperti itu ya. Jadi di HP Anda akan warna merah, biru, kuning, sama hijau. Nah, itu merepresentasikan di jawaban itu. Bisa cara menjawabnya bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada yang jawab Yusuf Kala. Ini kalian itu tahu nggak wakil presidennya itu luar biasa. Kita lanjutkan soal berikutnya. Jadi nanti Anda akan muncul warna di HP-nya. Jadi perhatikan dulu yang ada di Zoom, kemudian nanti Anda baru jawab di Kahoot-nya. 1, 2, 3. Ya, ngeng-ngeng ini juara 1 hari ini ya. Jawabnya paling cepat ini. Kemudian soal kedua, nanti ada 3 soal trialnya. Silakan, dia di Zoom-nya kita mulai. Logo apakah berikut? Logo apakah berikut? Ya. Orang ngerti kebanggaan. Iya, betul ya. Logo luar biasa ini mahasiswa sekarang. Ngengeng. Oh, akhirnya ngengeng kalah sama Juni ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. 1. Suaranya putus-putus. Ya. Soal berikutnya. 1, 2, 3, perhatikan Zoom. Oke. Waktunya hanya 10 detik untuk menjawab. Oh ya, yang benar Singapura ya. Ada juga yang jawab Polandia, ada yang Monaco, ada yang Malaysia. Ini udah ngerti bendera apa orang gitu ya. Oke, next. Karena 3 soal,
Ya, trial siapakah yang akan juara? Oh, ternyata Ji jadi Selamat juara. Ji. Ya, selamat Ji juara 3. Tutu. Tutu juara 2. Juara satunya Niken. Ye, tepuk tangan untuk Niken ya. Iken, ye. Niken luar biasa. Bisa cara jawabnya ya. Nah, sekarang kalau sudah bisa jawabnya, kita ikut yang kuis aslinya. Oke, Seru ya. sekali ya teman-teman. Seru sekali ya. Kita ke kuis yang berikutnya. Saya close. Nah, ini yang soal aslinya nanti ada 15 soal ya. Oke, kita akan mulai. Anda silakan buka lagi ke Kahoot IT-nya, kahoot.it. Nanti Anda akan diminta masuk lagi untuk PIN yang baru. PIN-nya adalah ini ya. Oke, saya buka lagi. Oke, kita bikin lasik. PIN-nya akan dimunculkan. Oke, PIN-nya itu caranya sama kayak yang tadi. Jangan lupa namanya yang unik-unik. Namanya yang unik-unik, jangan lupa ya. Silakan masukkan PIN, kemudian kasih nama. Ayo kita join. Ada zombie, ada mie ayam. Nggak ada, Pak. Apanya? Silakan buka Zoom. Nah, Zoom-nya itu nanti ada PIN-nya. Nanti PIN-nya dimasukkan. Setelah itu nanti ada name, nickname ya. Dimsum, ada Gigi Hadid, luar biasa nih ada Gigi Hadid ini. Anak Cie Umi. virtual. Oke, ada Baperan, ada Naruchan, ada Sunflower, ada LL. Oh, alah. Oke, Sepertinya ada yang oke. korban virtual juga nih. Siapa Mbak korban Tuh virtualnya? ada yang namanya Cie virtual, Pak. Oh, cie virtual. Oh ya. Gimana? Belum ada kan kuliah yang model kayak gini, belum ada ya? Belum ada, Pak. Oh, ya. Seru ya? Sudah, Pak, sudah. Oh, oke. Sudah. Oh, sudah pernah maksudnya ya. Oke, ini ada 54, 58 masuk. Oke, saya tunggu ya. Kalau dirasa sudah oke, kita mulai. Mbak Panitia nih tolong persiapkan hadiah ini harusnya ya. Ya, nanti saya kasih hadiah ucapan terima kasih ya. Meong bingit. Ya, ada Apanya PDIP yang tadi. megang bingit ini? Oke. Masih ada lagi yang mau masuk? Sepertinya sudah cukup, Pak. Cukup ya? Ya. Kita mulai karena kita juga waktunya juga udah hampir selesai. Admirer ada lagi? Ya, oke. Kita mulai. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kuis dimulai. Konsentrasi. Nggak ada hubungannya dengan materi yang tadi ya. Ini hanya refreshing soalnya. Oke, kuis dimulai, lihat soal. Oke, IAIN Surakarta atau UIN Raden Mas Said berada di kabupaten? Iya, Kabupaten Sukoharjo ya. Kabupaten Sukoharjo. Karena kadang ada yang menyangka di Kabupaten Surakarta. Surakarta itu bukan kabupaten. Apalagi jawabnya Kartasura. Kartasura itu kecamatan. Surakarta itu kota ya. Oke, makanya ini biar kenal UIN Surakarta itu tidak di Surakarta. Harusnya bukan UIN Surakarta, harusnya UIN Sukoharjo harusnya ya. Oke, lanjut. Siapakah yang akan menjadi pemenang? Naruchan. Oh, luar biasa ini Naruchan ini. Wih, Apakah Naruchan. ya Naruchan, apakah nanti akan disalib? Soal yang kedua. Silakan perhatikan di Zoom-nya. Soalnya adalah sebagai berikut. Warna jas alma mater IAIN Surakarta. Hayo, hayo. Orang ngerti kebangetan. Ya, oranye ya. Meskipun di layarnya warnanya hijau ya. Nah, jangan sampai kejebak sama warna biru tapi warna kuning tapi ternyata jawabannya biru ya. Nah, ini harus detail melihatnya. Oke, apakah Naruchan tergusur? Wah, luar biasa Naruchan masih Naruchan mantap luar sekali. biasa.
Oke, soal ketiga. Silakan lihat Zoom-nya. Kepanjangan FAB, orang ngerti kebangetan kampus dhewe. Oh ya, Fakultas Adab dan Bahasa. Masih ada yang jawab Fakultas Adab dan Budaya. Tapi kalau di UIN Suka itu memang Fakultas Adab dan Budaya. Kalau kita Fakultas Adab dan Bahasa. Oke, apakah siapa tadi? Narucan ya? Narucan menguasai? Siapakah? Wah, Woi, ternyata Naruto tergeserkan. tergeser ya. Narucan tergeser oleh Mikoko sama Bolu sama LL. Soal berikutnya. Silakan lihat di Zoom-nya. Oke, siapakah tokoh berikut? Ora kenal ya kebangetan. Masih ada yang salah. Masih ada 10 orang yang salah menjawab di Kaisang. Luar biasa ya. Ya. Soalnya coba tadi Mikokok ya. Apakah Mikokok tersusul? Wah, masih. Wah, Mikoko. Sepertinya Mikachu sama Mikoko persaingan ketat. Ya, betul. Soal berikutnya. Silakan dilihat di Zoom-nya. Oke, ada yang jawab? Iya, masih ada yang terkecoh 6 tambah 11 tambah 5. KRL itu kereta rel listrik ya Mbak dan Mas. Jadi KRL itu tidak berasap. Makanya kalau nggak berasap berarti semua salah kan gitu ya. Siapakah yang akan memimpin? Siapakah yang akan memimpin? Wah, Masya sepertinya Allah, luar Mikoko tidak biasa. tergeserkan. Ya, mie kokok tidak Gak tergeserkan. ngerti. Oke, silakan kembali lagi ke soal berikutnya. Soal ke-6. Ayo, mumet saiki, mulai mumet saiki. Yang benar yang apa D, bukan D ya, tapi yang hijau ya. Bacarudin Jusuf Habibi. Ini Anda bisa cek nanti di internet jawaban yang benar itu ya. Oke, apakah mie kokok? Kayak mie kokok tergeser deh. Semoga ya. Wah, Wah, kan iya mie kokok. benar. Ini Ini Diablo, tergeser sama Diablo. LL. Ya, Diablo itu strict win ya. 6 kali benar berturut-turut ini on fire ini ya. Oke, next. Apakah LL akan masih kuat bertahan? Soal berikutnya. Silakan dilihat di Zoom. Ya, oh mayoritas tahu ya. Mayoritas tahu. Siapa tahu ada kejebak jawab Srikaya. Soalnya mirip Srikaya itu. Apalagi Sirsa. Kalau Sirsa kekecilan ya. Oke, tadi siapa? LL ya Mbak ya? Ya, tadi LL, Pak. Nah, sekarang apakah LL tergusur? Oh, tidak Wah, tergusur LL-nya ternyata. tergusur. Luar biasa. Oke, silakan soal berikutnya. Perhatikan di Zoom. Ayo, ayo, ayo. Ya, jawabannya 0 ya. Itu memenuhi unsur ping porolan sudo. Ping dulu 2 kali 2 itu 4. Ya, kemudian poronya enggak ada, lannya ditambahkan dulu. Jadi 2 tambah 2 4, 2 kali 2 4, 4 dikurangi 4 0. Jawabannya gitu ya. Ya, kalau Anda di kalkulator biasanya urutnya dari sini tambah dulu, dikurangi dulu, dikali ini. Biasanya jawabannya kayak gitu kalau di kalkulator. Makanya ada yang bilang di apa itu di TikTok atau di YouTube itu ini yang salah kalkulatornya atau gimana ini. Oke. Iya, akhirnya LL harus tergusur dengan Milaka, luar biasa. Ini Mi Okok ini mau mengambil posisi juara kembali ini nampaknya ya. Soal Milaka. berikutnya. Apakah kepanjangan dari APBN?
Wah, rata-rata benar ya, meskipun ada yang salah, anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Oke, kita lihat siapakah yang akan memimpin untuk saat ini. Wah, Miokok Wah, ya, Milaka tetap. ya, Miokok menggeser ya, ya. Kemudian soal berikutnya, silakan dicek di Zoom-nya. Nah, kita cewek orang ngerti ya kebangetan. Ayo coba diperiksa dengan seksama apa itu. Oke, jawabannya lengkuas atau laos ya. Beda sama jahe ya. Kalau jahe itu warnanya agak kuning, bukan merah dalamnya ya. Kalau kunyit ya jelas kuning ya. Oke, kalau kencur bentuknya beda. Kalau lengkuas tuh gede tengahnya, pinggirnya cili-cili. Kalau kencur itu hampir kayak jahe. Oke, siapakah ini? Semoga tadi Mi Okok itu perempuan ya. Kalau kalau cowok bisa jadi nggak tahu beneran kan. Dia tahu bumbu dapur berarti Mi Wah, Okok. Miko kamu pinternya. Oke, soal berikutnya silakan dilihat. Siapa? Oke, program studi yang tidak ada di IAIN Surakarta. Ayo, ini juga buat pengenalan yang masih semester 1 nih. Oke, ekonomi syariah ya, nggak ada ekonomi syariah, adanya perbankan, manajemen, akuntansi ya. Ya, MPI itu ada jurusannya baru ya, manajemen pendidikan Islam itu jurusan baru. Oke, kita next ke soal berikutnya, tapi sebelumnya kita lihat penguasa sementara masih Mi Okok, luar biasa ini ya. Oke, soal ke berikutnya berapa? 13 ya atau 4 atau 12 ya kalau nggak salah. 12. Ya. Makanan kecil khas Yogyakarta. Keplak, oseng-oseng mercon, ayam goreng kalasan, gudeg. Oke, ya mayoritas salah ya jawab gudeg. Itu keywordnya ada di kata kecil ya. Makanan kecil itu berarti snack, bukan makan berat ya. Gudeg itu makanan khas Yogyakarta, tapi nggak usah pakai kecil ya, karena itu makanan berat. Yang benar geplak, geplak itu yang dari kelapa itu ya. Oke, apakah siapa tadi itu masih menguasai ya? Mie okok ya? Miko kok? Apakah Mie Miko kokok, mie kokok masih mie sepertinya kokok, Miko luar biasa. memimpin? Oke, next berikutnya pertanyaan ke-13. Masih ada 2 soal lagi ya. Wakil Rektor 3 bidang akademik, kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. Ini kalau dinamika itu di bawah beliau, kudu ngerti, masuk orang ngerti. Nah, jawabannya Prof. Mutofir. Anda terkecoh gambar, saudara ya. Ya, yang benar Prof. Samsul Bakri ya. Wakil Rektor bidang 3. Jangan lihat gambarnya, tapi lihat pertanyaannya kayak tadi warna tadi ya. Oke, apakah mie kokok ini terganggu konsentrasinya apa enggak ya? Wah, luar biasa mie kokok ini tetap bertengger di atas. Oke, soal ke-14. Ya, warna yang tidak ada pada lagu Balonku. Semuanya harus tahu ini lagu anak kecil ini. Udah tak mikir ini rata-rata ini. Oh, ya, yang tidak ada merah. Bener nggak? Cocok nggak? Coba, coba Mbak, Mbak moderator nyanyi Mbak. Yang nggak ada apa coba Mbak? Bener nggak? Ya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Ya, yang adanya merah muda. Kalau merah tok nggak ada. Ya, merah muda itu kan pink ya. Oke, apakah mie kokok masih menguasai? Masih mie kokok, luar Apakah biasa Miko akan ini. tergeser? Ternyata tidak. Tidak, sekarang masih ada 1 soal. Ya, tersisa 1 soal. Silakan konsentrasi. Apa di sini kalau dilihat skor belum tentu mie kokok menang, bisa jadi dia belum menang, bisa jadi Ji menang. Kemungkinan ada itu ya. Kalau Lefty Chen nggak tahu. Kita lihat soal yang terakhir adalah sebagai berikut. Nah,
Coba kita lihat jawabannya. Masih ada yang jawab Dilan ya. Luar biasa. Masih kebayang-bayang Sepertinya banyak filmnya yang namanya. terkecoh, Pak. Ya, sepertinya banyak yang terkecoh. Baik, kita lihat skor kita untuk juaranya adalah, mari kita lihat. Siapakah finalnya? Jeng jeng. Ya, bakso juara 3. Ini sepertinya traktir-traktir Di nih, bakso. juara 1. Juara 2 ya. Juara satunya adalah iya, mie kokok. Juara 1 ya. Mie kokok juara Luar 1. biasa. Ya, mie kokok juara 1, juara 2-nya Ji, juara 3-nya bakso. Boleh di screenshot itu nanti untuk bisa diminta reimburse hadiahnya ke panitia. Gitu nggih. Baik, terima kasih ini kuis kita hari ini. Semoga bisa menghibur ya di 1,5 jam yang cukup mumet. Semoga bisa memberikan refreshing kepada teman-teman semua. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Kapan-kapan kalau kita mau ngobrol lagi, silahkan. Saya insya Allah welcome. Selama saya tidak sibuk, selama tidak banyak kegiatan, insya Allah akan saya bantu. Baik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Fuad Hasyim. Semoga kita kuis tadi mengingatkan kita selama ini pemateri yang tegang. Baik, kesimpulan materi pada hari ini yaitu definisi penelitian kuantitatif definisikan sebagai penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk menganalisis pada populasi atau sampel tertentu berdasarkan interpretasi data. Alhamdulillah, sekarang kita di penghujung acara. Sebelumnya, saya mengucapkan dan panitia dari Pradiklat pada hari ini berterima kasih sekali kepada Bapak Fuad Hasyim yang telah mengisi materi pada hari ini. Materinya itu luar biasa sekali, Pak, dan kuisnya cukup menantang. Baik, sekarang sudah di penghujung acara. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Fuad Hasyim bermanfaat bagi kita, baik untuk hari ini ataupun nanti. Terutama untuk yang semester tua ya, semester 5, semester 6, semester 7 yang sedang menghadapi skripsi, pasti butuh sekali ini penelitian kuantitatif seperti ini. Mungkin dari saya cukup. Bila ada kesalahan mohon maaf. Oh ya, sebelumnya sesi foto dulu ya, on kamera dulu. Halo teman-teman, on kan kamera dulu, sesi foto. Baik, sudah siap? Tunjukkan ekspresi kalian yang energik. Bebas mau ekspresi seperti apa? Udah. Berapa kali, Mbak? Bentar. Nanti masih foto. Bentar ya, teman-teman. Bagaimana Mbak Adel, udah? Oke. Sudah, teman-teman? Oke. Mungkin selanjutnya sebelum saya tutup, teman-teman jangan keluar dari Zoom dulu ya, soalnya ada informasi dari fasilitator mungkin untuk Pradiklat hari esok atau nanti diklatnya. Baik, untuk menutup pertemuan kali ini, saya selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata mohon dimaafkan. Saya mau menyampaikan sedikit tentang kutipan dari Bapak Hasyim Fuad yang tadi di share screen yang terakhir. Gagal adalah ketika tidak mau mencoba. Jadi kita harus mencoba. Sebelum kita mencoba, jangan takut. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad Hasyim telah hadir pada hari. Selanjutnya yaitu saya akan kembalikan kepada fasilitator
Oke, izin live. Barangkali ada informasi. Izin Mohon live maaf, nggih ya. peserta jangan keluar dulu ya. Iya, Pak. Terima kasih untuk moderator yang udah membawa acara dengan baik. Mari beri tepuk tangan. Tadi yang juara 1 Mie Kokok ya. Bisa tunjukin dirinya. Mie Kokok, Mie Kokok. Tak kasih ribet yo. Saya Kak. Tak screenshot. Say hai. Halo saya. Selamat ya. Dari prodi apa? Manajemen bisnis syariah. Dari Feby nih. Feby mana suaranya Feby? Halo. Pasya. FUD. Yo FIT. FAB mana nih? Nggak ada. Gimana? Tadi materinya seru nggak, teman-teman? Atau mungkin pusing? Atau serunya waktu kuis aja? Salah satu ya, nanti sebutin pesan kalian selama materi tadi. Sama kuis mungkin nggak apa-apa. Aku pilih ya. Fenita Alfian mungkin bisa on mic. Iya Kak. Gimana tadi kesannya waktu selama materi dan kuis sama Bapak Fuad? Materinya pusing, bisa sama kuliah juga. Jadi pusing, Kak. Bikin pusing ya? Nggak apa-apa, nanti kalian bakal paham dengan sambil jalannya waktu ya. Tapi tadi kuisnya seru kan ya? Kuisnya nggak bisa ikut, sinyalnya susah Ya, di sini. sayang banget ya. Nggak apa-apa, tapi bisa mengikuti lewat Zoom ya. Iya. Dari mana nih, prodi apa? Prodi AKS. Dari AKS, akuntansi syariah. Iya. Dari Feby lagi. Makasih ya, Fenita. Iya, Kak. Lanjut lagi yang cowok. Siap-siap nih yang cowok nih. Ahvan Aziz, silahkan di on cam kan dan on mic. Enggak. Kameranya dinyalakan dulu. Sinyalnya nggak mendukung, nggak bisa. Yaudah, sama kameranya di laptop agak bulat, Kak. Ya udah. Tadi gimana pesan-pesannya? Dapat ilmu tentang penelitian, Kak, sedikit. Tambah wawasan, ilmu. Semangat nggak? Masih semangat nggak? Insya Allah masih semangat. Tadi ikut kuis atau enggak? Apa? Tadi ikut kuis enggak? Enggak ikut, Kak. Aduh, sudah terlambat. Sayang banget. Di dari pendidikan agama Islam. Oh, anak PAI. Iya, Kak. PAI mana suaranya yuk? Enggak ada. Di sini. Ada, Kak. Ada. Ada kok. Ini ada temennya. Ini tadi banyak yang pusing ya tentang materinya. Nah,
kebetulan nih di UKM LPM Dinamika juga ada kelas penelitian. Jadi kalau mau memperdalam penelitian itu di LPM Dinamika itu ada kelasnya. Nah, tadi kan udah dijelasin materinya. Jangan lupa dibuat resume ya. Oh, habis ini ada sesi FGD dari MP masing-masing. Jangan lupa ya buat absennya. Google Form-nya ada di share ya di room chat. Yang belum mungkin bisa langsung absen dulu. Jangan lupa ya, kita masih ada Pradiklas 1 hari lagi besok jam 8. Jangan sampai telat dan jangan sampai ketinggalan ya materinya. Karena nanti setiap materi itu harus resume gitu. Masih semangat semuanya? Semangat. Jangan lupa sekali lagi ya, jangan lupa buat absensi. Sebelum kita akhiri mungkin ada tagline ya. Nanti semua on cam kita tagline bareng-bareng. Nanti kalau kita bilang Diklat Dinamika 2021, jawabnya muda, berkarya, luar biasa. Gimana, bisa nggak? Bisa. Ayo bareng-bareng yuk, di on cam dulu. On cam. Yuk, percobaan dulu ya. Diklat Dinamika 2021, muda, berkarya, luar biasa. Luar biasa. Ayo sekali lagi yuk. Luar biasa. Diklat Dinamika 2021, muda, Karya luar biasa. Iya, luar biasa. makanya. Yuk, sekali lagi. Sekali lagi. Yang semangat, yang kompak yuk. Diklat Dinamika 2021, muda, luar biasa. Muda, berkarya, luar biasa. Ya, tepuk tangan buat diri kalian sendiri. Jangan lupa ya sekali lagi absennya. Terus nanti ini ada pertanyaan di room chat dari Manal Ilham. Besok ada tos-tosnya gimana, Kak? Nanti kalian minta aja surat izin ke MP. Nanti surat izinnya dikasih ke dosen pengampu atau satosinya. Gitu ya. Masih ada pertanyaan lagi nggak buat besok? Udah nggak ada lagi. Oke. Sekian dari kami selaku fasilitator untuk hari ini. Saya mengucapkan terima kasih Karena sudah berpartisipasi. Dari kami, sebelum mengundurkan diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran